pulang sekolah langsung ke lapangan, pulang sekolah ke lapangan, jadi pulangnya maghrib diajar sama bapak sama ibu gitu, bukannya nggak sayang sama saya karena saya nggak mau ngaji kan seperti itu. Akhirnya menyesal sekarang. Lambat. Mau saya tanya, berarti nggak bisa ngaji? Bisa. Auzubillah. Iya. Anak-anaknya rata-rata semua dapat tim, cuma saya aja karena Belum. saya sudah diajak gini-gini nggak mau. Saya pengen nunggu Persibaya gitu loh. Wih. Jujur orang-orang yang pencinta Messi itu munafik bang. Kenapa? Iya serius loh. Kenapa emang? Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di podcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi. Kami sudah pasti lebih bagus dari segala macam podcast di luar sana yang berhubungan dengan sepak bola. Ya. Tidak ada tandingan. Sudah Dibuktikan oleh piala-piala. piala-piala kita sudah 2 tahun berturut-turut menjadi program terbaik. Back to back. Program terfavorit. Jadi sudah terbaik terfavorit pula gitu kan. Iya. Agak gimana gitu ya. Dan di tahun ini juga kami akan tetap yang terbaik juga. Yang terbaik ya. Ini 2026. Yes. Kita awali dengan bintang. Ini akan ada banyak kejutan di 2026. Banyak. Di Sport 77 Banyak. ini. Ya. Akan ada banyak kejutan. Kita juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia di 2025. Hancur banget. Ya. 2025 masa kelam lah. Tapi kita nggak bisa bilang lebih bagus daripada futsal ya, karena Kita tidak lebih baik daripada futsal Indonesia Futsal lagi karena top. futsal Indonesia dapat emas terus, juara 1 terus. bagus. Ya, itu kalau ini pelatih nggak dipecat-pecat. Kalau pelatih punya apa namanya ya? Wewenang. Punya wewenang lebih. Ya di Indonesia harus pelatih punya wewenang lebih. Yes. Kalau pengurus yang punya wewenang lebih kacau. Susah. Kacau. Hari ini kita hari ini kedatangan. Wah ini spesial. Ini Ini spesial. udah lama kita pengen datang ke sini, Ya, tapi tidak pernah mau. akhirnya dia mau. Akhirnya mau. Di tahun 2026. Di tahun 2026 nih Setelah membuka Cakrawala baru nih. Cakrawala Sport 77 Di ini. tahun ini. Ini yang spesial kita hadirkan di awal. Yes. Ya. Yes. Ini ini Malang Melintang. Malang Melintang, Bos. Malang Melintang namanya harum di mana-mana. Di mana-mana. Baik di PSSI maupun di KPSI. Di negeri jiran pun harum. Pokoknya di mana-mana dia. Oke. Kita langsung sambut saja. Langsung saja. Inilah dia Andik Firmansyah. Kau langsung tunduk tadi pas denger. Ini terbaik di PSSI maupun KPSI. Ya. Itu salah satu yang paling bukan rindukan ya. Paling Diingat ya. epic moment ya. Dari Mas Andik Firmansyah adalah dualisme PSSI dulu ya. Iya Sempat memilih bermain untuk timnas yang diakui sama FIFA. pernah jadi anak Aram juga Pernah di sebelah. Iya Oh iya. pernah dianggap anak Aram juga. Sama Mas Bepi sama ya. Pernah di dua-duanya ya. Mas Bepi juga latihan di KPSI-nya ya. Gimana? Malang melintang banget tuh kalau kita ngomong ya. Enggak juga sih. Wih. Udah pengalaman. Kelahiran 90-91 tuh agak ini sih, dapat momen yang apa sih? Di SEA Games 2011 deh. Tim SEA Games 2011 itu kan generasi bagus semua tuh, yang kita perak di kalah adu penalti sama si Badrol. Coach RD. Coach RD itu. Iya. Itu kan jago semua tuh. Tapi sayang 2012-nya ada dualisme dan itu jadi karirnya tuh jadi susah. Kemudian 2015 juga dibekukan lagi kan. Jadi ada 2 fase mereka harusnya udah di Generasi puncak. emas ya itu ya. Berarti ya. Kalau Maksudnya nggak ada umurnya iya, lagi puncak-puncaknya ya. Iya, gitu. Kita mulai dari awal mula di mana kelahirannya? Mas Saya Andik? lahir di Jember. Oke. Lahir di Jember. Banyak yang kira Surabaya soalnya. Umur 1 tahun. Habis gitu ibu merantau ke Surabaya. Oke, tapi lahirnya Jember. Jember. Oke. Mau cerita ini? Oh iya. Ini jarang. Visi-visi Jember. Oke, Iya. cerita karir ya. Iya. Mungkin banyak orang belum tahu sebelum saya pindah ke Surabaya ya. Dulu pas waktu dilahirkan, saya pernah sakit-sakitan gitu.
Oke. Nama saya bukan Andi. Namanya? Ya, tanda tanya lah nanti yang kedua biar datang ke sini biar lagi. dapat Oh, nanti kedua. Oke, siap. Enggak itu. Tapi ini nama di akte kelahiran Andi. Iya Andi, ya udah cuma Asli kan? dulu Aktenya asli asli. dong, masa Oh, Cristiano asli. Ronaldo. Dulu itu kan sakit-sakitan kan kecil. Oke. Terus habis gitu anaknya mungkin terlalu banyak ibu saya kan, Pak terus tanya tetangga, enaknya anak saya dinamain siapa ya kan gitu. Wes gini aja. Tak tambahin belakang Hermansyah gitu. Oke. Hermansyah ya. Biar jadi pemain bola. Serius gitu cerita itu. Nah, awal mula. Terus ibu saya nambahin Andi kan gitu. Oh, berarti Andi Hermansyah belum jadi. Wah, kayaknya bapak saya kurang seneng lah Oke. dibuat akhirnya Firmansyah. Kenapa dia bilang Hermansyah? Karena ada pelatih kiper dulu. Kiper, ya, tahu. Hermansyah itu Iya. mungkin yang tahu pemain bola. Nah, ceritanya seperti itu. Itu kan salah satu juga ada tanda untuk menjadi pemain sepak bola kan. Jadi tapi dinamain sama Iya. tetangga. Justru Sama ya? tetangga. Oh, tetangga dilengkapi sama orang tua. Iya. Oke. Berarti emang Diganti huruf V sama bapak berarti. Jangan Hermansyah di Iya, Firmansyah. Firmansyah Oke. seperti itu. biasanya juga kan Firmansyah ya. Nah, banyak orang salah. Meskipun official kayak wartawan, udah saya berapa tahun main di timnas gini-gini, ada Y, ada Syah kan seperti itu. Depannya ada Firmansyah kan seperti itu. Abang suruh nulis lo paling nggak tahu juga. Nggak tahu kalau kita tahu. Kita tahu. Iya, baca dulu. Sering banget itu komentator Oke. atau apa ya Usha. Ini kita udah bersama Iya. Andik Firmansyah ya kan udah sering Iya, banget. Firmansyah ya udah. Firmansyah. Nah. Ternyata pakai V. Karena kalau Firmansyah. Firmansyah takut kiper. Iya. Firmansyah takut jadi back. Nah. Jadi Firmansyah jadi sayap. Jadi Kalau Firmansyah. kalau Hermansyah takut nyanang Hermansyah. Oh, Jember juga ya. Jember juga. Jember juga. Jember juga. Iya iya. Iya, benar, Firmansyah. benar. Iya, berarti 1 tahun langsung pindah ke Surabaya. Nah, ceritanya gini. Mohon maaf ya, kedua orang tua saya cerita Iya, ini. Bapak saya kerja di mana ini? Di Bali. Oke. Nah, bangunan lah seperti itu. Kok nggak pulang-pulang, nggak pulang-pulang ke rumah gitu. Ibu kayak merajuk kan gitu, kayak marah. Aku mau cari kerja, hidupin anak saya gini-gini ke Surabaya. Nah di Surabaya itu ada kakaknya tukang jahit. Ibu saya kan keahliannya tukang jahit. Habis itu pindah ke sana ke Surabaya. Awalnya saya aja, kakak saya sekolah di Jember. Tiga-tiganya itu kan sekolah di sana, masih belum ikut. Habis itu ikut ke rumah kakaknya ibu. Terus bapak pulang ke Jember kan dari Bali kan, cari ibu kemana-mana. Terus nyusul ke sana semuanya. Saya nggak mau balik ibu kan gitu. Masuk di PT salah satu celana dalam lah, celana dalam seperti sama kakaknya. Habis itu bapak ikut. Akhirnya nggak mau pulang. Ibu kalau mau di sini, akhirnya kita ngontrak di Surabaya sampai berapa kali ya? 4 kali kayaknya. Pindah-pindah tuh. Pindah-pindah di sini, di dekat stadion, depan stadion, nah lingkungan sana. Tapi awalnya sih berapa kilo ya? Pokoknya saya jalan kaki. Yang rumah pertama ke Stadion Tambak Sari itu kira-kira 50 menitan kalau jalan kaki ya. Dulu. Jauh dong. Nah, nanti cerita itu. Iya. Sering nonton dulu kayak. Nah, itu kan pindah ke sana, pokoknya pindah-pindah. Akhirnya digotong semua, akhirnya pindah sekolah Dari Jember, kakak-kakak juga ikut ke Surabaya. Akhirnya sekolah di sana semua kan, kakak-kakak nggak mau, ibu nggak mau pulang. Akhirnya kita ngontrak di sana sampai akhirnya domisili sana kan selama 17 tahun baru ganti KTP semua di sana seperti itu. Kalau ceritanya Berarti di Surabaya. Mengalami masa kecilnya justru di Surabaya Di ya, bukan Surabaya di Jember ya, ya. besarnya besarnya memang di sana dari umur setahun kayaknya. Kalau ibu cerita kan seperti itu. Nah, terus habis gitu kakak ini awalnya yang ngajak saya main bola. Kakak cowok. Cowok ya. Abang saya namanya Agus kan. Mungkin kalau jalan kaki mungkin 20 menit di Putra Agung namanya. Itu legend lah, banyak kayak Bejo Giantoro, Anang. Nah, di situ tarkaman dulu rame di sana. Nah, awalnya dia ngajak saya, akhirnya saya
jatuh cinta sama sepak bola itu. Usia berapa, Mas? Kecil. Masih kecil? SD. Oke. Masih SD kayaknya. Pokoknya kayak kelas 3 itu udah setiap hari ke sana. Nonton doang gitu? Atau Enggak main? ikut main. Di sana itu lapangan satu kan, enggak ada rumputnya, kayak tanah semua, tapi ramai dari kampung-kampung mana pakai gawang sendiri-sendiri seperti itu. Pernah banyak luas tawuran ya. juga dulu di sana lihat. Terus saya sampai di sana itu pernah dianggap sama kayak ibu jual warung di sana lah, sering ngasih saya es teh seperti itu sampai julukin saya Abdul Kirom. Dulu Abdul Kirom. Persebaya ada namanya Abdul Kirom itu seperti itu. Tapi setelah saya jadi pemain kan saya cari nggak ada di situ. Ibu itu. Iya, ibu itu depan masjid pokoknya. Saya ingat pokoknya. Makan dikasih sana gitu, kasih seperti itu. Nah, melanjutkan tadi ya. Awal saya jatuh cinta sepak bola, awalnya diajak kakak. Terus habis itu saya sering main, pokoknya tiap hari ke sana sampai pernah dilarang sama kedua orang tua saya jangan sepak bola kan gitu. Karena apa? Saya lupa ngaji kan gitu. Jadi kalau berangkat pulang sekolah langsung ke lapangan, pulang sekolah ke lapangan. Jadi pulangnya maghrib diajar sama bapak sama ibu gitu. Bukannya nggak sayang sama saya karena saya nggak mau ngaji kan seperti itu. Akhirnya menyesal sekarang. Lambat. Wah, mau saya tanya, berarti nggak bisa ngaji tapi Bisa ya. Auzubillah. Bisa. Seperti itu jadi. Nah, terus lama-lama saya pingin masuk SSB. Nah, terus mohon maaf ya keluarga lagi mungkin masih kurang lah untuk daftar sini ke situ kan. Akhirnya ada pelatih ini lihat saya kan pasti di situ ada latihan lah di situ namanya di Kora Suryanaga banyak lah di situ setiap sore kan. Saya cuma nonton aja seperti itu. Terus ditanyain aku pas main bola. Nggak tahu ya mungkin lihat bakat saya atau bagaimana gitu. Kamu ikut mana ngono? Ikut apanya Pak ngono? Enggak sekolah sepak bola ngono. Enggak ikut mana-mana ngono. Ya udah besok datang ya hari Minggu seperti itu. Aku tanya abang saya. Mas ya apa iki Mas? Ngerti gak Bang bahasa Ya, Jawa? ngerti. Saya lama di Jogja jadi ngerti. Ini yang tidak mengerti. Ngerti. Iya. Ya pokoknya tanya itu. Ya wes gak apa-apa ngono. Tapi gak Katakan, punya sepatu ya. abang yang abang izinin. Iya, Bang. Gak punya sepatu. Terus habis itu nggak tahu ada rezeki apa ada orang ngasih sepatu. Tapi kan ngasih sepatu. Di lapangan itu? Di lapangan itu. Tapi kan itu Minggu, mungkin saya main Senin, nggak tahu hari Kamis atau apa mungkin sudah mendekati jalan saya mungkin jadi pemain sepak bola ya. Mungkin Dia lihat nggak pakai sepatu nih. Ya terus dikasih, tetapi kebesaran 3 cm. Mas Adi harusnya berapa? Lagi? Nggak tahu dulu, pokoknya besar 3 cm kayak lebih panjang berarti. 33 terus 36 itu sepatunya kan. Iya. 36 seperti itu. Nah, cerita seperti itu. Tapi abang saya tanya ke pelatih itu, mohon maaf ya jujur memang kalau untuk daftar ini nggak usah, saya nanggung gitu kan, nggak bayar ya. Akhirnya ya saya ikut di kesana kan di Klub apa tuh? Suryanaga. Suryanaga. Ya cukup terkenal lah di Itu masuk Liga Internal Surabaya juga? Masuk Internal Surabaya. Oke. Ya. Berarti sama Sabab dan lain-lain. Nah benar. Kau tahu memang. Nah ini podcast Persebaya ini. Udah banyak ya. Saya pikir strikernya Mitra Surabaya. Nah, tapi pindah-pindah itu kan ya biasalah kalau masih kecil kan belum ada terikat kontrak atau apa ya pindah di situ. Ada Dwi Kora pernah numpang latihan. Saya kan suka sepak bola sekali lah di sekolah sepak bola. Pulang sekolah sepak bola gitu. Tapi nonton juga nggak Mas saat itu? Nonton Persebaya juga nggak? Oh belum ini belum mengenal. Belum nggak, oke. Masih cinta sepak bola main main-main aja. Ya masih ya tahu Persebaya tapi masih ya suka sepak bola dulu gitu loh. Ya. Nah, sebelum mengenal itu kan ya. Jadi wis pokoknya dulu ya juga jualan kue gitu kan. Nah, pengen beli sepatu. Oke. Nah, jualan kue itu ya saya pernah jualan koran, jual kue, pernah bersihin kuburan karena pengen beli sepatu. Orang tua nggak mungkin kasih.
Sepatu. Belum ya? itu belum Ngomong. belum dukung bakat saya ya masih ngurus Masih ibu ngaji. Harus ngaji, Iya, harus ngaji ngaji. sama ya mohon maaf sama ngidupin keluarga Oh, gitu. kakak-kakak ya, yang seperti lain, ya. itu. Terus saya jualan nih seperti ini. Senin sampai Kamis itu ikut orang. Nah, itu ikut orang terus kalau Sabtu Minggu itu ibu yang goreng sendiri. Oke, Nah, kuenya. ya, Oke. jadi kayak sekolah dulu kan masuk jam 9 ada kan, Ya. pulang jam 12. Saya jam 7 pagi. Kalau enggak jam 6 itu jual kue dulu, habis gitu jam setengah 9 pulang lah. Seperti itu dapat berapa kan gitu. Nah, kadang-kadang gitu kan dapat keuntungan pun ngasih kakak saya buat berangkat sekolah seperti itu. Saya mungkin dapat rezeki lebih lah. Habis itu ya pulang di sekolah, sebelum sekolah pun sepak bola, istirahat sepak bola. Terus pulang sekolah lagi, istirahat sebentar, tidur mungkin atau nggak makan, langsung ke lapangan sana Putra Agung itu. Nah itu cerita. Itu umur berapa jualan kue ini? SD nggak tahu Kelas ya, berapa? nggak tahu ya umur berapa ya, lupa aku. Kelas SD-nya 2, kelas kelas 5. 3? Atau udah ya lebih kelas 3 nah mendekati 3-an yang ya? mulai senang sepak bola itu. Kelas 3 tuh udah masuk klub berarti Mas. Saat itu. Iya ikut. Kayaknya kelas 5 sih aku masuknya. Yang masuk klub itu ya? Kalau kelas 3 masih di 8 Putra Agung itu. Oke. Mungkin yang kelas 5 mulai dilirik itu ya. dilirik. Mm-mm. Sama kakak beda berapa tahun, Mas Andik? Berapa ya? 5 tahun lah, gak 7 tahunan lah gitu. Saya Ibaratnya paling ini kecil. kayak manajer pertamanya Mas Andik ya? Ini Kayaknya, kakak. iya. Jadi Iya, ya, iya. Dego belum bisa. Ini apa-apa lapor kakak ya. Gitu. Iya. Katanya saya bukan rencana kelahirannya anaknya ibu kok. Gak tahu ini bercanda apa Billy. Karena jauh kan. Iya, bedanya 7 tahun ya. Gak tahu 7 tahun atau 5 tahun seperti itu. Oke, berarti di lapangan ini tuh habisin waktunya sekitar 2 tahun 3 tahun ya. Lebih, Bang. main-main di lapangan ini Iya, doang. terus sampai saya umur habis itu saya juga diambil karena kan diambil namanya KSI itu. Nah, itu mulai saya masuk Persibaya Junior di situ. Karena apa? Kan latihan terus di situ. Aku ikut di Kora gini, jarang ikut ada turnamen. Saya pengen kan ikut turnamen. Latihan doang Iya, gitu. latihan seperti itu. Akhirnya diajak aku sama Mas Joko itu pelatih KSI sana. Ke Daun Setia Indonesia itu kan itu dulu juga mantan Budi Darsono. Oke. Oh, Nah, iya. terus habis gitu banyak lah pokoknya Mas Pras, Indra Pras di situ banyak. Habis gitulah. Nah itu awal mulai keluarga saya mendukung di situ karena saya ikut Liga Campina dulu. Oke, betul. Ada, ya. Saya masuk salah satu televisi di situ buat sponsornya di SCTV dulu. Oke. Iya. Nah pas trik-trik gol masuk bukan trik sih kayak biasanya gol-gol kan biasanya dilihat Di buat highlight, spotlight. highlight. Highlight kayak seperti hari Minggu saksikan gini ada saya di situ. Oke. Akhirnya mulai itu ibu saya bebasin terserah kau ngaji yang penting jangan minum karena lingkungan saya ada burung dara ini karena dulu saya ngetren burung dara seperti itu disuruh orang beli minuman suruh beli B2 gitu. Iya. Apalagi ini masih kecil ya. Iya kecil seperti itu. Abang-abang di kampung tuh Ah. suka nyuruh-nyuruh aja. Iya benar. Ya kita senang aja kasih 2.000 5.000 lumayan lah. Berarti sudah ke bawah Liga Campina tuh ya usia segitu Iya, ya. Campina. Itu nggak tahu umur 10 tahun kalau nggak 12 Iya, kelas ya. 5-an berarti ya. Berarti ke bawah ke Jakarta itu dong yang nasional. Apa masih Nggak di- lolos. Oh, masih di Iya, Surabaya berarti Di ini? Surabaya, di Oke. Gelora Tambak Sari. Oke. Cerita mundur lagi ya tadi ya. Tapi sebelum saya ke situ dulu pernah diajak tarkaman ke Madura, Bang. Mulai menghasilkan uang. Nah, itu Ini ibu-ibu SD? saya. SD. Hah? SD udah ikut tarkam? Nah, gini tarkamnya. Tarkamnya kalau di sana ukuran Tinggi badan. Iya. tinggi badan. Jadi kita masuk pintu, tapi nanti ada kayak saklar gitulah. Kalau kita tit gini ada lampunya nggak masuk. Itu tingginya 145, tapi kan saya masih 130 cm. Ya masih lewat aja. Di sana
ada orang Madura kan cari-cari pemain. Nah itu saya manajer lagi abang saya. Mas aku dijak wong iku nang Madura ngene lho. Sapa ini ya kan takut kan. Meskipun gini ya takut diculik lah. Itu antar SD atau yang tua-tua juga boleh masuk asal? Terserah. Yang penting masuk ukuran yang ya. penting masuk ukuran. Open, oke. Iya. Akhirnya saya ikut kan sama abang saya. Nah, awal mula saya gantian ngasih duit ibu di situ. Tarkam Madura ini. Tarkam Madura. Nah, dan juga salah satu saya diajak pelatih KSI di situ. Nah, Oke. Lihatnya di situ berarti ya? Gini jadi di Putragung itu kan nggak tahu tuh tiba-tiba orang Madura minum es atau apa lihat-lihat loh ini mungkin ada potensi seperti itu. Saya diajak ya ngomong sama abang, akhirnya diajak. Tetapi pas kita kan dijemput di Surabaya kan sama abang, terus ketemu di pelabuhan sana, pelabuhan Perak kan sana kan. Di Tanjung Perak. Nah, habis itu ini ternyata si rombongan anak SSB KSI. Tapi cuma saya aja yang nggak punya tim seperti itu. Nah, ya wis cuma ikut-ikutan aja kan gitu, cuma ikut numpang latihan gratis seperti itu. Nah, akhirnya di sana saya jadi striker kan. Semua ini anak 7 ini KSI. Nah, Kedang Setia Indonesia itu loh. Iya. Yang saya SSB tadi, saya sendiri nggak punya tim ibaratnya, anak kampung lah. Nah, di sana itu banyak lah, alhamdulillah banyak yang cinta sama saya. Kayak satu mainan kasih 40.000, tapi kalau saya dikasih 75. Oh beda. Saya Khusus. sering cetak gol ya kan, karena apa? Saya udah terbiasa kan. Udah terbiasa di Putragung, saya memang orang tinggi-tinggi. Nah, itu salah satu saya ngeyel saya keluar di situ. Tipikal Surabaya ngeyel itu keluar. Tapi itu SD loh, Mas udah getar. Iya, karena Masa uang lagi. Iya, maksudnya kan itu dulu udah ada Suramadu belum? belum. Masih pakai laut ya, kan? itu pelabuhan itu. Iya, Nah. udah tarkam. Gimana ya itu? Kasih itu kalau pulang kasih kerupuk, kasih mangga, banyak yang saya senang sama saya kan seperti itu. Nah. Kasih ibu semua tuh barang-barang itu. Kasih kayak anak-anak dapat 10, saya dapat 75. 75.000, wah banyak sekali. Bapak saya aja seminggu antara 125 kalau nggak 100.000. Itu bangunan di Surabaya. Ini kalau saya ingat saya ya. Ini satu turnamen nih, 75 nih. 75 kan 45. Sering tapi saya di Madura sana jadi top skor. Nah, padahal aku ya mohon maaf nggak pernah ikut tim. Karena saya terbiasa main sama orang besar-besar. Sering nangis di body, di tackle. Lah, itu loh. Saya makanya lawan pemain asing siapapun yang penting ngeyel dulu, kalah menang urusan belakang seperti itu. Udah terbiasa jadi udah terbiasa Putragung. Ini sepantaran kayak ya mohon maaf ngerajai gitu loh, tendang-tendangan kan bola plastik. Kayak kita main PS itu bisa melengkung-melengkung. Nah, kami bola plastik, Mas. Bola plastik. Oke. Bola plastik. Nah, sampai saya dijulukin Andi Kumala di sana. Andi Kumala. Iya. Andi Kumala. Akhirnya saya rebutan lah, ya. Banyak ngajak Banyak saya, yang mau. banyak mau. Akhirnya pilihnya adalah KSI tadi. Nah, enggak di sana namanya di apa ya, desa apa ya, Socah atau apa di sana. Nah, tapi kan yang KSI itu di Surabaya, mereka di sana itu cuma antar kampung Bang di Madura. Nah, habis itu pelatih ini minat saya juga kan seperti ada turnamen. Nah, itu celah saya ke sana. Oh, Ada jadi turnamen Liga Kampina. terus. Nah, itu awalnya. Oke. Nah, terus saya masuk situ. Akhirnya itu bapak pertama kali membelikan saya sepatu. Udah mulai dukung tuh orang tua. Mulai dukung. Bapak pas Liga itu Kampina ini ya. dapat uang koperasi kayaknya. Nah, dikasih harga berapa ya? Kasih 150.000 atau dulu itu spek kan. Nah, Iya. Nah, nggak tahu kasih berapa. Saya naik angkot sama ibu dari ke Belauran. Itu dulu kan sepatu banyak di situ Belauran. Beli sepatu spek, harganya pas. Terus ibu cuma buat angkot pulang. Ada uang kita lapar, makan soto digratisin sama orang Bang. Bisa? Iya, nggak tahu. Ibu ini ya. Aduh, aku jadi sedih. Suka cerita seperti itu. Terus ternyata kita makan soto.
Habis gitu nggak tahu ya, ibu lihat loh dulu ini kita pulang gimana ini dia ngomong, ibu nggak tahu ngomong wis. Gak apa-apa bu, wis nggak usah bayar seperti itu. Kata tukang sotonya. Nah terus saya cari lagi nggak ada juga Tukang bang. soto itu. Saya pengen dibukanya gimana. Saya ada ini kan tak ingat terus kan gitu. Nggak ada kan udah lama sekali dulu Belauran sana. Udah nggak ada itu Nggak tukang ada. sotonya. Oh. Nah itu akhirnya masuk KSI kan, lanjut lagi kan. Nah itu terus berapa tahun ini wis mungkin nama saya sudah dikenal di kalangan SSB di Surabaya. Saya sering pernah cetak 9 gol dalam turnamen. Oke. 10 terus saya sering diajak di tim mana seperti itulah kalau tim saya KSI nggak ngikutin ada turnamen di Gresik di mana saya diajak seperti itu. Nah, terus berjalannya waktu aku umur berapa tahun ya? Pokoknya 2005 itu pokoknya. Enggak tahu itu umur berapa. Saya masuk Persibaya Junior kan. Ya. Di situ ada sebelum pemilihan Persibaya Junior ada namanya Piala Bambang Deha. Selalu itu buat persiapan kalau di Surabaya kan bagus. Mohon maaf ya. Beda sama tim-tim, bagus kan. Mulai kelompok umur sampai berapa itu ada di sana. Ya. Jadi internal bagus, kelompok umur bagus, usia U10 dininya ya sampai lapangan nggak tahu itu banyak jerawatnya kayaknya, bocil-bocil di sana. Karena pakai setiap hari. Iya, pagi, siang, sore seperti itu. Nah, terus Piala Bambang Deha saya salah satu masuk pemain terbaik di sana. Itu ikut KSI? Iya, KSI Oke. top skor. Nah, besoknya ada kayak Callingan. ada Persibaya Junior. Oke, ini Hubung itu? belum. Ini cerita wis nggak tahu memang sudah jalannya saya ya. Terus habis gitu ada berapa ya? Selang berapa bulan lah. Itu nggak tahu ada konflik apa seperti itu. Akhirnya ada seleksi Persibaya Junior awal saya masuk Persibaya Junior. Nah, di setiap SSB itu ngeluarin pemain tuh harus 3-3. Nah, jadi contoh dari KSI 3, Suranaga 3 nggak boleh lebih kayak seperti itu. Nah, dan saya nggak dipilih sama pelatih bang. Yang KSI ini. Nah, KSI nggak dipilih untuk seleksi buat Persibaya Junior. Ini Alasannya cerita. apa? Pernah tahu nggak? Nggak tahu. Itu mungkin Umur ya. mungkin yang lain udah senior jadi kurang duluan. paham ya. Karena masih Kalau itu 2005 14 tahun harusnya. Kan lahir 91 kan? iya. Itu 2005 berarti. Iya. Iya. Ya masih 14 tahun. Pintar juga itu hitungannya bang. Enggak terus saya hitung di bawah. 14 ya? Iya 14 dari kalau semua datang ke 2005. Nah, kita hitung ya. Wah, 2001 kan 10. Iya. 2005 iya. 14 ya kan? 14 tahun. Iya, Masih Mungkin usia kali. iya, mungkin tergolong Mungkin. masih ini tahun depan seleksi lagi masih bisa nih kita kirim. Oke. Ya enggak seperti itu. Nah, seleksi kan rumah saya kan deket sama Karanggayam. Itu Karanggayam itu lapangan latihan Persibaya, cuma sampingan aja. Terus habis gitu teman saya ini yang dipilih salah satu dari anak Madura, kiper. Terus tidur ke rumah saya biasanya kan kalau Sabtu kan dia main ke rumah tidur, Minggu latihan SSB seperti itu. Lah kok Rabu latihan mainnya seleksinya hari Kamis, Rabu datang ke sini. Loh Dit, tumben Dit. Libur sekolah tak bilang gitu. Enggak, bisa ada seleksi loh. Seleksi apa iki ngono. Persibaya Junior ngono. Loh kamu enggak Masukin. enggak diajak ngono. Enggak dikasih tahu ini. Ya ada di fan, ada ini kan. Teman saya ada 3 kan seperti itu. Nah, terus ya udah aku ikut lihat seperti itu rencana. Cuma deket aja jalan paling 7 menit sama rumah kan Karanggayam itu. Tapi aku bawa sepatu bang, bawa sepatu ya. Cuma bukan bawa lihat sepatu. ya, berarti udah niat. Udah iya. Bukan lihat ya. Sambil Bawa melihat celah sepatu deh. wes, nggak apa-apa ikut aja kan teman saya gitu kan. Nah terus habis itu tiba di sana, aku di atas ya kenal lingkungan orang sana lah. Terus tapi pelatih aku juga nggak kenal seperti itu ya di atas. Pelatihnya ini pelatih Persebaya junior semua ya. Enggak, ya pokoknya di pelatih se Surabaya ini kan ada yang buat seleksi kan, mesti kayak ada kayak di timnas
ngambil platinum buat seleksi ini, Iya. gelombang A, gelombang B seperti itulah. Nah, di situ tak lihat kok tim lain ada 4 orang. Kan pakai baju SSB semua kan. 4 orang, 5 orang. Nah, terus habis gitu wah, ikut aja lah, pakai kan iseng-iseng kan gitu. Nah, itu kan. Wih, akhirnya saya ikut turun. Itu mungkin 96 orang lebih dipilih jadi tim, sudah dipisahin. Terus tinggal anak 2, saya gak dipilih, ada anak 1 lagi. Tiba-tiba kan itu masih ada anak sekolah kan izin seperti itu kan. Nah, tiba-tiba udah berjalannya udah game ketiga ini. Anak ini tiba-tiba pingsan, Bang. Tiba-tiba pingsan. Di lapangan. Di lapangan Lagi lagi main main. Terus ada pelatih yang kucing itu kan, coach itu. Siapa pemain depan? Padahal dia striker yang samping saya. Saya kan wis main bisa aja. Taruh di mana aja ini ya? main. Langsung kan mumpung dia ngobrol saya lari. Ngambil rompi itu. Langsung dari tengah kan udah kebiasaan dribble Sikat. kan seperti itu ya, wis nggak ngerti, yang penting dulu dribble gitu kan. Langsung cetak 3 gol lah mulai itu. Kan aku wis pokoknya mulai itu dia. Wih, siapa ini? Kok nggak ada di nama kita, daftar kita ya? gitu. Tapi ya mungkin sebagian ada tahu, tetapi mungkin itu kan saya masih muda kan mungkin ya. Iya. Lah habis gitu hari kedua kan seleksinya sampai 5 kali. Anak itu kan udah sembuh kan yang pingsan. Ada jalan lagi. Aku bilang kan udah game, Pak, saya ikut mana kan gitu. Loh, kamu kemarin ikut mana? Ngono. Ya wis nanti gitu. Ada aku ngomong pelatih satunya, ya wis duduk lagi. Tiba-tiba ada anak izin karena nanti sore ada internal main, mereka main ikut. Aku masuk di situ. Masukin tenan bebas sama pokoknya masukin 2. Nah, akhirnya nama saya masuk itu. Dipilih lah. Mulai. Terus saya kan dulu suka ya ngamen kan, gini-gini, rambutnya panjang gini-gini. Besok kalau kau nggak potong rambut, jangan datang lagi. Rambut saya kan panjang. Yes, kayak inilah. Kayak kangen band dari dulu pada pakai lempar depan ya. Dulu kan zamannya Ariel kan gitu panjang. Betul, 2005. Akhirnya saya pangkas seperti itu. Mulai itu akhirnya dipangkas lagi, tinggal 45 orang sebelum masuk ke mes. Ke asrama kan harus 30 mana. Akhirnya terpilih, alhamdulillah. Terus sudah kepilih di situ. Nah, pelatih ini Yang KSI hubungin ke abang saya. Gus, adikmu tak cari lo pasti gini. Wah, abang saya marah. Oh, abang udah tahu. Jan. Oh, berarti sengaja Iya, emang nggak ada- masukin, mau ambil jalur lain. Nah, karena mereka dapat duit. Oke. Denger ya. Iya. Dikasih ini, aku pengen anak itu kan gitu. Kayak dikasih. Jadi kan Abang dimasukin saya ke keluar seleksi. kata-kata itu Jan. COK. Janco. Dia jaya saya. Berarti ada ini juga ya, ada apa namanya? Peran besar. Iya, abang saya peran besar. ada manajer pertama, Iya, ke Tarka Madura. Terus masuk internal Surabaya, apa semua yang dihubungi abang ya? Saya abang dulu. Itu abang udah lulus. Masih sekolah. SMA berarti, Bang? Iya, enggak tahu masih SMP dia kayaknya. Enggak tahu SMP apa SMA gitu. Pokoknya masih sekolah. Mas Andik waktu itu sekolahnya gimana? SD. Maksudnya? Pas masuk Persebaya. Bisa izin, kasih surat izin. Kalau Itu udah SMP kan? SMP. SMP. Udah Oh, SMP ya. SMP ya. Berarti izin Rabu itu sengaja seleksi. Oh, kalau itu enggak tahu itu hari libur apa enggak ya? Kalau enggak, maksudnya Nggak kalau ada libur, saya Rabu libur. izinku itu apa ini di pas masuk Persebaya Junior. Persebaya ya. Junior, izin dari sekolah. Iya. Oke. Habis gitu itu kan pelatih itu Marah-marah. ini manggil abang saya, Gus, adikmu tak ajak gini ya, itu marah. Kamu kemarin adik saya nggak dimasukin untuk seleksi gini-gini, sekarang adik masuk Persebaya, kamu ribet gini, cari duit tahu ini kayak tanya seperti itu, nggak paham aku lah. Nah, habis itu masuk asrama pelatihnya legend kita kan, Yusuf Eko Dono. Ush, Nah, oke.
Terus di situ ada nama-nama lumayan terkenal lah, Lucky Wahyu. Lucky Wahyu Klagen. Dulu kan masih timnas Ya, itu kan dulu namanya timnas junior ya, betul. dia sudah terkenal lah di sana. Ada Aris, Alfiansa kan di situ. Nah, aku kan sendiri kayak gimana ya, Bang? Mereka kayak sudah style-style pemain bola Iya, kan gitu. udah timnas ya, Lucky Wahyu udah timnas Saya ya. bawa tas ibu saya kerja. Pasti sih pertama. Iya, serius. Ini berarti Mas Karanggayam nih. Masuk Oke. Karangayam 30 ada Berarti- uji coba. Izin ke Bapak Ibu dong untuk Oh, kalau itu udah nginep di mes. udah sudah Otomatis itu. sudah maksudnya udah mendukung sekali Udah gitu aman kan. ya. Ah, Iya. yang dulu kan masih kecil itu kan ya takutnya anaknya nggak ngaji kan gitu. Kalau itu udah mendekati inilah, maksudnya sudah menghasilkan duit kita. udah kelihatan lah. Nah, Oh udah ini kelihatan. udah bakatnya nih emang di sini. Sering ini apa? Iya. Iya, pokoknya sering menghasilkan lah Oke. duit ngasih bapak ibu mungkin seperti itu. Nah ini agen Gabriel Agus ini Gabriel bukan Gabriel Budi. Agus kakaknya Iya. Mas Andik. berarti kalau ketika ke Persebaya dia udah oke ya, udah Dik masuk ke saya. Iya, Udah wes yang dukung, udah yang pasti dukung itu ya. sekali ya. Karena bonek juga Nah, kakak ya. iya. Oke. Terus abis itu masuk dengan pemain-pemain yang hebat-hebat 30 ini. ya? Dekat awal-awal dengan siapa di dalam Persebaya Junior ini? Nggak ada dulu. Berarti Iya, menyendiri? menyendiri. Habis itu ada meeting. Besok ini lawan Persesa kayaknya. Persesa Oke. Sampang kayaknya. Oh, Lawan Sampang. uji coba sama Persebaya Junior. Habis itu meeting kan, saya di belakang sendiri. Ini kiper ini gelandang. Lucky Wahyu, Andi Firmansyah, anak-anak ada yang noleh gini anjing. Siapa Cahigi? Iya. Aja pokoknya saya diam aja gini. Terus habis gitu, habis meeting kan udah dipilih ke apa ini kasur kan. Mes, ya. Kamar. Kayak ini tumpuk-tumpuk kan satu-satu orang. Habis gitu pelatih kan, asisten pelatih ngasih nomor. Aku kasih nomor 7. Kaget ya, tapi belum merasa gimana. Loh, jangan Gus, jangan Gus. Wes ta, terima naik ngono. Wes ngono gak berani wah itu 7 aku pengennya wis nomor-nomor terserah lah kasih berapa. 34. Itu uji coba kan sana rame kan, lingkungan situ kan banyak. Saya cetak gol. Oke. Nah, mulai di situ saya Diakui. Nah, mulai dipercaya wis. Meski sampai 2 tahun itu kaptennya siapa masih di koran tulisannya Andi Firmansyah DKK. Oh, Seperti Andi itu. Firmansyah DKK, betul. Mulai dikenal itu. Saya setiap main alhamdulillah cetak 3 gol, 2 gol seperti itu. Saya ngalah-ngalahin striker pokoknya saya kan sayap. Teman-teman udah mulai percaya kan? Nah, wis itu mulai nama saya. Saya sampai tahun pertama ini mau ke ini suruh latihan senior. Tahun pertama 2005 itu. Tahun pertama Persibaya Junior itu hampir disuruh ke sana. Oke. Nah, itu kan zaman-zamannya Messi yang lagi booming sekali Oh, kayaknya. betul. Di Nah, Barcelona ya. Oke, kan nama saya sering masuk koran gini-gini, saya suruh latihan ke sana. Ada Pak Arif ya, mantan di sana, Pak Arif Afandi. Saya sampai sempat ini suruh ke rumah sakit bagaimana caranya bisa nambah. Mungkin kan dulu zamannya Messi nambah hormon bisa tinggi kan itu. Iya. Saya periksa di sana ternyata gennya keluarga saya memang nggak bisa. Oke. Nah, seperti itu sudah periksa, saya pengen nggak tahu lah gimana caranya Suntik bisa apa kayak gitu ya? iya. Ternyata nggak bisa ada Nggak rumah bisa. sakitnya. Oke. Nah, nggak bisa, ya udah mungkin dikasih duit buat vitamin lah sama Pak Arif. Nah, di situ nggak tahu pelatihnya siapa ya. Saya ada informasi di chat, nanti sore gabung senior ya, gini-gini, udah kaget. Nah, Agen Agus bilang apa? Enggak. Gabriel Agus. Dikasih tahu nggak? Ini saya disuruh ke ini nggak? Nggak tahu ya, lupa kalau itu. Kalau itu kan aku udah mendekati dewasa. iya, kan. keputusannya Berarti bisa udah sendiri ya. Kalau selagi nggak aman baru aku tanya Mas Agus itu. Oke. Nah, itu kan sudah ini nggak punya motor, pinjam motor teman lah. Gitu udah keluar dari gang situ Kusipnu datang Oke. pas sisipan. Seret.
Andi jangan dulu ya, ngono. Nanti diinformasikan lagi latihan, nah, karena aku kan juga takut itu, Boy. Kayak alhamdulillah gitu. Juga alhamdulillah juga menyesal ya. Gimana aku kecil gitu loh. Iya, udah aku kan kalau nonton di belakang stadion kan besar-besar, setiap hari nonton latihan seperti itu. Ada alhamdulillah tapi juga gimana ya, kehilangan kan gitu. Itu kan Ya, momen terbaik kan seperti itu ya. Akhirnya Nggak jadi. Kembali Ya, wes. bergabung dengan Persib junior. Ya tetap masih latihan Persib junior. Cuma kadang-kadang cuma suruh ikut latihan. Biasanya kan ada seperti itu toh. Iya, ikut game ya. Iya, ya mungkin kekecilan ya wajar lah kecil gitu kan. Umur juga mungkin ya. Nah, mungkin juga bahaya kan masih- mungkin iya, ya. masih Seperti terlalu itu. cepat juga Bener. kurang bagus lah. Di junior posisinya apa Mas? Udah sayap. Sayap, udah sayap. tapi menit kayak 80 berapa saya striker mesti. Oke. Suruh lari-lari aja wes, suruh nunggu sana. Lari udah kencang kayak gini. Enggak tahu ya. Orang yang Udah lihat ah. dong, kalau Gimana umur- kalau ini Kalau umur di tahun 2010 2011 udah sekencang itu ya gimana? Mudanya. Mudah ya pokoknya dikenal orang kencang sama dribble cepat gitu Nah loh. itu lari kencang itu emang dari kecil. Emang udah bawaan ini aja bawaan Oke, lahir. karena saya main di Putragung terus itu mungkin, terus habis itu saya karena pengen lari kencang, saya kan dulu jual koran. Oke, saya cerita lagi ya ke belakang. Dulu jual koran. Di salah satu ada dulu pernah Pak Peter ini banyak kok pemain-pemain dari manapun, mohon maaf ya, dari luar-luar pulau, Flores, Papua, Maluku gitu, di sana semua. Kayak Saiman gitu, ada pemain Bali itu kan di sana itu. Pak Peter ini ngumpulin sosial dulu namanya. Jadi anak-anak jalanan dikumpulin sama beliau, disekolahkan, dikasih sepeda, terus jual koran terserah. Nah, seperti itu. Terus sempat tidur di sana 6 bulan. Nah, jasanya sangat spesial lah buat anak-anak jalanan di sana ya. Terus habis itu saya jual koran ceritanya. Saya sering baca olahraga kan, saya olahraga suka sepak bola. Di situ ada Roberto Carlos, saya baca. Kan sering kalau main PS kita kan Ya, Roberto striker. Carlos striker kan seperti itu. Nah, terus habis itu baca latihannya kan dia sampai lari tangga hotel sampai 25 tingkat kan. Oke. Nah, itu tak ikutin, Bang. Saya ada dulu namanya mall di THR dulu ya. THR. Di dalam mall. Iya, di dalam mall enggak, kan tangganya beda pisah. Kalau lihat security dulu, security lagi ngobrol sana saya lari. Oke. Saya lari takut dimarahin kan. Nah, terus habis itu udah kencang saya lari di tanjakan ya, yang saya bilang ke media saya balapan sama taksi seperti Oke. itu kan. Itu nyata. kisah nyata itu. Dulu ada di mau ke ITC lah, ada jembatan belok gini tapi kan saya nunggu ini. Kencengan kan mesti rata-rata kalau mobil mau naik kan mesti digas kan. Nunggu naik taksi ke balapan ini. Seperti itu lagi sampai saya muntah baru pulang. Makanya kenceng. Nah, itu nggak bisa masa tiba-tiba langsung kencang gitu. Iya. Nah, kalau di umur-umur segitu kan udahlah nama Andik inilah jadi tulang punggung kan. Nah, oke. Jadi striker. Nah, mulai dapat latihan yang serius Oke. untuk itu kapan? Nggak tahu ya. Pokoknya gini, Bang. Saya nggak tahu punya tekad itu sangat tinggi sekali. Kamu jangan begini. Kamu harus nambah porsi latihan. Jadi latihanku gila. Aku apalagi sudah hobi kan. Habis itu kan pindah-pindah rumah. Yang dulu di Rangka Gang 7, terus habis itu pindah dekat stadion. Oke. Nah, dulu kan kalau nonton latihan Persibaya kan ke Rangka itu kan jauh 50 menit, sekarang cuma 7 menit aja. Sudah mendekati jodohku mungkin lah, seperti itulah ibaratnya. Ini orang tua pindah rumah juga sengaja kali ya biar Mas Andik dekat. Ya cari murah, cari pindah-pindah. yang murah. Pindah-pindah. Kirain Nah, didukung nih. Pindah-pindah pokoknya seperti itu. Mas tapi di Persebaya Junior itu sudah dapat gaji berarti? Sudah. Oke. Sudah dapat bulanan, terus habis itu dapat uang jajan, terus jatah sepatu seperti itulah, banyak pokoknya. Oh, berarti udah cukup aman nih untuk Mas Andik sendiri untuk Aman, makan aman, hidup aman. sehari-hari Ya, kayak gitu, beli sepatu. Heeh. Oke. Terus seperti itu. Iya. Panggilan senior akhirnya tiba waktu kapan?
Itu setelah saya 2 tahun di Persiba Junior, habis gitu ikut Porprov. Oh, Porprov dulu. Porprov dapat medali emas. Oke. Karena saya sudah domisili Surabaya kan, Ya, sudah oke. ini. Habis gitu ke PON Jatim saya juga medali emas di tahun itu. PON itu yang 2008. 2008 yang final sama Ya, Papua Titus juga, Titus ya. Bonai, Oh, Randy cetak gol di final tuh. Iya, Iya, benar. 2008 betul. Oh itu Udah penjati. Nah, Randy yang nyetak ya, benar Randy. Saya masih umur berapa? 18 kayaknya itu kayaknya. Oke. Iya, masih 18. Mereka kan udah 3 udah main di liga semua kan gitu. Yang Papuanya ya? Iya, banyak. Anak-anak ya di Jatim itu. Oh, anak-anak Jatim itu Nah. udah liga juga. Pertama dulu namanya Jatim Selection, itu persiapan buat PON. Dulu pelatihnya ya Yusuf Eko Dono. Saya cuma sana ada piala Pak D lah seperti U23 buat persiapan PON kan. Habis itu saya dipulangkan lah, Andi besok kapan-kapan lagi ya sama ya saya juga sadar masih muda lah mungkin. Akhirnya saya kembali ke Persiba Junior, tapi pelatihnya sudah ganti kan. Kan sudah 2 tahun saya di Persiba Junior kan. Persiba Junior pertama kan Yusuf Kodono, terus habis itu ganti Gus Ahmad kan sana. Itu nambah porsi latihan sendiri pagi siang. Terus habis itu kadang malam futsal seperti itu wis. Ya saking seneng main bola kan. Nah, habis gitu saya juara mereka Jatim Selection mungkin bubar, sering ganti pelatih-pelatih, akhirnya terakhir ikut Aji sama Gus Hartono kan asisten di situ. Terus habis gitu saya juara Porprov, nama saya kan mohon maaf ya di Jawa Pos itu kan sering muncul Andi cetak gol gini-gini, penasaran ku Taji katanya. Saya ceritanya Gus Hartono direkomenin katanya, Andi ini loh Surabaya gini-gini, nggak tahu dia nonton aku atau enggak aku suruh datang ke sana. Akhirnya seleksi ke sana. Nah itu baru ketemu Randy Irawan, Watu, Terpilih. Ferry Irawan, banyak Endro Siswanto. Ya. Itu bagus semua tuh PON Jatim. Iya, ya. bagus semua. Saya kan paling muda itu kan. Nah, habis itu berjalan waktu kita TC ke Jogja sampai akhirnya main di Kaltim, alhamdulillah dapat medali. Nah, itu awal mula masuk Persiba senior ya. Pelatihnya Freddy Muli. Habis itu pulang udah juara. Anak-anaknya rata-rata semua dapat tim, cuma saya aja karena saya sudah diajak gini-gini nggak mau. Saya pengen nunggu Persibaya gitu loh. Wih. Jujur ini. Udah banyak yang Mulai aja. ini di pada situ. keluar ini. Udah keluar. Terus habis itu pertandingan pertama di Persibaya lawan Persikapas kalah. Ada Gus Haji. Kan malah Didik Belum Gus. Kamu ini yang lain dapat tim, kamu belum dapat tim kan ya katanya Gus Haji itu. Nah, akhirnya tiba-tiba ada telepon ke Persibaya. Nah, akhirnya suruh gabung. Saya kan waktu itu sudah masuk di anggotanya Suranaga soalnya. Habis dari KSI pindah Suranaga lagi karena KSI sudah bubar kan seperti itu. Pertama Suranaga itu ngambil saya nggak boleh sama beliau Pak Idris. Akhirnya sakit, mohon maaf ya. Akhirnya sakit, butuh biaya mungkin ini. Akhirnya dibeli satu timnya semua, diganti tapi namanya itu. Akhirnya saya masuk Suranaga, main internal bentar aja, dua game ikut internal, habis PON itu langsung saya ke senior Persibaya. Itu di dalam tim ada siapa aja waktu itu? Persibaya. Iya. Roger Bottom. Wah banyak. Itu yang Dari teman-teman ini sama sekali nggak ada yang PON. Nggak ada, cuma Sama saya sekali? dia Yang di Persibaya Persibaya Junior? ada. Di situ ada Bejo Giantoro, Mat Halil. Yang Yang biasanya saya nonton tiap hari di samping kok bisa. Anang Maruf. masih ada ya? Ada. Oh iya. Oh, Iya berarti ini generasi Persebaya. Itu masih di Sutama itu. Iya, Nah, karena di 2004 itu rata-rata kan dapat kan kalau dari juara itu Persibaya. ke Persebaya, maksudnya dari PON. Oh ya. Ke Persebayanya tuh banyak. Oke, Yang benar, 2008 benar. itu Ya. Enggak langsung ya? juara juga, Iya. tapi Nggak nggak ada. Iya, benar. Akhirnya cuma Ini tuh saya. generasi tanggung nih. Karena Persebayanya lagi bagus-bagus juga waktu itu timnya. Masih banyak Iya, ya, masih iya. banyak senior. Nah, wis mulai itulah ke Persibaya. Oke. Itu tuh yang playoff lawan Medan di Siliwangi, Mas. Itu laginya besoknya Oh, kayaknya. besoknya kalau- Kayaknya kayak tahun-tahun berikutnya nggak tahu ya. Kalau
yang mau ke ISL itu kan Iya, penaltian, ada penalti ya, betul. lawan Uktu itu kan. Betul. Oh iya. Nah. Nah, waktu di dalam Persebaya ini di sayap kanan itu bersaing sama siapa? Asing atau Banyak bang di situ. Arif Arianto yang kayak Klagen. gitu. Wah istimewa itu kalau saya lihat. debutnya pas lawan apa, Mas Andi? Kayaknya lawan tur ke ini ke Kudus kayaknya zaman itu. Kudus. Kok perhatian sekali ya? Enggak, itu aku belum Batok. minum. Saya Sekalian pada dia minta bengong air. sialan. Dia minta air. Nah, kan dulu gini. Dulu tur Jawa Tengah. Zaman dulu itu kalau di Utama seminggu. Oke. Kayak 10 hari. Jadi main 3 kali. Contoh ya kalau ke Kudus lawan ini Semarang bisa ke Jogja Oke. daerah sana. Kalau sistem dulu gitu. Nah, habis itu saya dimasukkan menit pokoknya 7 ke atas. Masih skor 1-1. Saya dribble kan gini saya ngelewatin asing, saya tendang perut saya. Habis itu kan pelanggar di situ Anang Maruf cetak gol lah. Oke. Gara-gara dilanggar ya. Dapat poin lah saya ibaratnya menang kan di situ. Menang 2-1, besok pulang kita. Seret lawan Gorontalo kayaknya. Oke. Lawan Gorontalo ada Javier Roca, Ibu tuh gede itu kan zaman itu kan. Minahasa bukan ya? Bukan. Kenapa? Kafiro. Gorontalo, Zulam Zamrun. Persiter. Persiter. Bukan, Persigo. Persigo, Oh, Gorontalo. Persigo. Iya. Itu apa Mas Ada. Kopa? Kalau belum mengunduh ada juga. Oh, itu maksud aku Persibo, Iya, bukan? Bukan. Oh, Ya itu. Persigo. Ini masih Gorontalo. divisi utama berarti? Divisi utama. Oh, divisi utama. Iya, Oh, itu iya, di iya, Persebaya divisi itu kan. Tiba-tiba ini Javier Roca kalau enggak Ibu tuh gede ya. Babak kedua cedera. Kalau enggak sudah menit berapa, aku kan biasanya dimasukkan menit 10 gitu kan. Tiba-tiba suruh main. Wah, menit awal ini berdebar ini. Nah, habis gitu baru main bang. Dari setengah wes aku syuting aja masuk. Wah, gol perdana lawan Gorontalo. Jadi tuh pantul 3 kali dang itu bagus. Mulai itu wes bonek sudah nama Ade, saya. jatuh cinta. Kalau nggak main di belakang, kalau saya menit-menit sudah menit 70 menit berapa kalau nggak dimasukkan, wah teriak, "Wih, Andik. Jancuk adik lebokno." Kayak seperti Berarti itu. nama Mas Andi udah langsung harum di Surabaya. Nah, itu karena apa? Aku sudah kan dari Porpos juara PON. Nama saya mungkin udah kan dulu kan belum ada apa ya media lah seperti Sosial, orang mesti kan baca koran tahu kan ya. ada foto-foto saya mulai dikenal, ada ini bibit pemain muda bagus kayak mungkin ya seperti itu. Akhirnya mengunci satu tempat di skuad ya. Enggak. Belum Itu juga. masih cadangan terus, masih ya kan saya masih muda sekali, masih di situ ada Javier Roca, Wipu tuh gede. Ada Taufik kan seperti itu kan. Ya kan dulu 352 enggak ada 442. Nah, seperti itu. Iya, ngambil sayap ada Anang Maruf ya. Itu ya kanan. Iya benar, kanan. Ambil Yes, kiri. pokoknya main depan, pokoknya main gitu. Enggak ngerti dulu kan masih Gas, ya. untuk taktikal ya masih kosong. Dulu kan masih 352 aja kan rata-rata ke pemain kita kan tinggal buang, diadu striker sama. Iya. Kalau zaman sekarang sudah Taktik, organisasi taktik. Mundur semua Iya, ini iya, dulu iya. enggak ada mundur-munduran. Nah, itu berapa lama waktu itu kontrak Persebayanya? Aku langsung dikontrak berapa ya? 2 tahun kayaknya. 2 tahun nggak 3 tahun ya. Habis itu berarti bertahan di Persebaya sampai meloloskan ya berarti ke Liga Super ya waktu itu. Iya lolos. Iya kan Nah, lolos yang ya, itu. Disiliwangi playoff lawan Bener, PSMS bener, adu bener. penalti Ah. itu. Yang sampai lolos naik ke mereka menang penaltian. naik ke ISL. ISL. Ya Coach Aji Iya, ya. Coach Aji. Makanya langsung Aji. dapat panggilan timnas Indonesia waktu itu. Nah, itu ISL pertama kali saya seleksi di Makassar. Timnas. Riddle, ya timnas. Oke. Tapi saya nggak masuk. Sana kan sudah yang Yang Ridwan. AFF. Iya, tapi nextnya saya masuk SEA Games. Ya itu kan persiapan AFF. Iya, SEA Games 2010. juga, iya. FF 2010. Iya, oh iya yang 2010 ya. Tapi kan saya sudah masuk di Persebaya, nama saya masuk seleksi sana di Makassar. Bangga dong. Kan Bangga. Gitu. Ah. Itu apa surat Mas datang? Panggilannya tuh melalui apa? Panggilan timnas saat itu. Dulu kayak di Persebaya yang ngasih tahu. Oh, Persebaya kasih Dia tahu. ada ini dapat surat dari PSSI seperti itu, ada seleksi kan ke Makassar. Ada informasi terpanggil. Iya.
Gimana orang tua sama Gabriel Agus Mas? Agen kita tercinta Iya, ini Agus. gimana lagi ya? Jangankan itu masuk Persebaya aja ibu nangis kakak ini kayak gak percaya. Ini kan masuk gitu. timnas. Nah ini timnas lagi seleksi akhirnya. Nah seperti ceritanya kayak PON lah gitu. Akhirnya kecoret kan gitu. Akhirnya tembus sampai senior kan. Iya kecoret. Itu karena itu masih padat juga ya. Iya. Ridwan ya. Iya Ridwan. Ridwan. Keceng Arif Suyono. Arif Suyono. Di kanan. Kiri ada Okto. Iya, Okto. tapi saya kan di akhirnya udah 3. Betul. Ini 2-3 yang jago-jago semua ini. Ini jago ini. Wah, Yang itu semifinal sayang. Mas Andik Itu cakcok lawan Vietnam itu. Wah. sayang itu bang. Sebenarnya itu cikal bakal PON 2008 itu ya. Semua berkumpul di 2011 itu ya. Kayaknya. Papua sama Jatim di situ ya. Bener. Tim itu ya. Itu banyak tuh. Wah itu ngeri sih skuad itu sih. Lebih ngeri daripada skuad AFF 2010 yang senior sih. Sebetulnya iya. Iya kan? Iya. Karena depan Patrick Thibault, kanan Andi, kiri Okto. Ramdan Estaluhu di belakang striker. Ferdinand sih, Naga ada juga. Bahkan di bench bagus gitu sama kan. gila. Banyak. Terus Dirga Lasut, Dirga Egy Lasut. Belgiansyah. Wah hafal tuh Hasim Kipu, Hasim Kipu. Diego Michel kiri, sama di ya. tengah Gunawan sama Abdurrahman, Septiadi kiper cadangan. Kurnia Kurnia Mega, Mega. Sama cadangannya Andre Tani, ngeri enggak lu? cadangan Andri Tani. Gila. Terus itu Stevie cadangannya Hasim Kipu, Waduh, sayang Kiri Diego itu Steffi. Jericho. kiri Diego sama Jericho Kristianto. Jericho Kristianto baru balik dari SAD. Waiting listnya Apal masih- kali saya Iya, agak lupa apal. gila. Waiting list masih Julham Jamrun Dalam waiting list. Zamrun sama Samsir Samsir, Alam. iya. Jasuk. Johan Sa. Johan sama masih Udah di ada. sini juga, Gila. Johan. Gila, itu gila sih tim. hafal kita. Kayaknya tahu ceritanya dalam-dalam ini. Kubu-kubuannya tahu kok. Oh, iya. Mas semifinal lawan Vietnam itu kotanya capek banget ya Mas Andik itu. Wah. Lapangan becek kan. Iya, tapi gimana ya? Kena teriakan masyarakatnya kayak nggak capek. Serius. Oke. Nggak tahu ya. Ajar terus. Pokoknya kena teriak ayo gitu kan kayak ini beneran ini apa bernafas saya ini kayak gitu kan. Wes pokoknya maju mundur, tapi aku ngimbangin karena mohon maaf ya, Okto kan agak jarang turun tapi kan kalau bola sana air eking kan enak gitu. Oke lah saya agak ngalah dikit sini kan gini. Agak masuk ke tengah bantu Hendro sama ini. Terus kalau bisa saya naik kan seperti itu. Jadi kan kita andalan semua ada Tibo, ada Iya tuh lari. Patrick, temboknya Tibo yang Betul. ada Rade, terus si siapa Okto bagian lari belakangnya orang. Itu kiri kanan seperti itu. sangar sih. Mas Adik di kanan, Okto di kiri itu pelari Enggak. semua. Itu peluru semua itu. Tapi tak ceritain sebelum masuk ke U23 ya ini. Ini salah satu berjasa juga Kus Rahmat Darmawan itu kan. Coach Herdi. Nah, asisten itu juga ada Kus Haji. Oh iya benar. Ada Agus Widodo seperti itu. Dulu dapat panggilan seleksi U23 di Batu kan. Seneng, pasti seneng kan U23 kan meskipun senior saya nggak masuk kan. U23 panggilan. Tapi saya tuh main di Persebaya kaki saya ankle sampai lebam lah sampai 2 bulanan seperti itu. Terus saya bukan mangkir, saya izin terus sama Kus Rahmat. Kus mohon maaf saya belum bisa datang karena saya cedera. Sampai ngomong 3 kali. Akhirnya saya ngundurkan diri, nggak enak kan, dikira saya alasan gini-gini. Kus mohon maaf ini tahun ini mungkin bukan rezeki saya. Ini gini aja Andi datang aja ke mana ini? Batu. Ke Batu TC, kita lihat bagaimana kondisinya. Kan saya salah dulu kan kalau cedera diam aja saya di rumah main PS gitu aja. Ternyata kalau cedera itu memang harus ada latihannya penguatan seperti itu. Nggak tahu ya Kus Rahmat kok ngasih sampai segininya sama saya. Kan banyak pemain bagus-bagus seperti itu. Akhirnya saya datang ke sana sama dokter Nanang sama fisioterapi sama latihan cuma seminggu aja udah sembuh. Oh, saya salah ini selama kemarin 2 bulan main PS aja enggak Ternyata bisa ya dirilis bisa ya. Iya, 2 minggu. Bengkaknya nggak turun-turun. Nah, terus akhirnya itulah seleksi itu ikut alhamdulillah ya sering main utama gini-gini. Terus suatu kapan ya setelah timnas Kus Rahmat itu diundang katanya di acara apa kan gitu. Gimana menemukan Andi kan gitu. Kan Kus Rahmat sudah tahu saya mungkin dia punya
punya apa ya? Daftar, kerangka buat SEA Games ini. Nama-nama kan pasti mereka sudah ini kan. Pasti sudah masuk buat karakternya Gus Rahmat kan. Alhamdulillah saya di situ saya nggak mau nyanyiakan kan. Nah, ceritanya saya masuk timnas U23 seperti itu. Ikut tesnya yang di itu nggak? Yang di barak militer yang di Iya, Kopassus ikut itu? ya, Kopassus ikut. ya, ikut. Bisa itu mengikuti itu rangkaiannya Mas? Makan harus begini. 2 menit. Bangun 4:30 kan itu. Wah, berat juga. Tapi semua mau ikut ya? Iya, setiap kontingen. Iya, maksudnya gak ada yang apa namanya mangkir, gak ada gitu-gitu. Semua kayaknya nurut. Iya, enggak aku izin tapi Persebaya lagi itu ada iya serius di liga, ada 2 liga itu kayaknya. Sempat datang. Akan 2 liga. Waktu itu udah 2. Iya kayaknya. Aku di LPI aku. LPI lagi tanding. Aku Oke. izin. Jadi di sana 2 minggu. Aku semoga ada jadwal main. Beneran ini dari dalam seminggu aku izin 3 hari kan gitu kepotong. Jadi nggak ikut lama sampai anak-anak sampai ke mana ini sampai dibom sama makan ular kan gitu. Lari. Muslim sama nama siapa Mas? Sama Hakim Jeffrey aku. Oh, Hakim Jeffrey. Hakim lagi. Wah, Ibaratnya bule. terbaiknya. Abis itu juga AFF yang dualisme ya pada akhirnya ya. 2012 ya. 2012 Setelah SEA Games kayaknya. senior ya. Tahun depannya betul. Tahun depannya itu Malaysia. gagal di final, terus habis itu kemudian ini dan gol ikonik yang meloloskan kita melawan Singapura. Alhamdulillah. Itu kan juga skuadnya agak bingung ya. Kalau 2011 kan skuadnya mewah nih. 2012 tuh gimana tuh kayak Mas Andik sendiri tuh. Wah, enggak lah semua ini. Katanya orang-orang Garuda Emprit katanya ngajar. Ya gimana ya kita sebagai anak bangsa ya enggak ngikutin lah Bang. Maksudnya kalau yang sudah namanya negara main ya wis main aja, enggak ngerti itu kan ada dualisme seperti itu kan Bang. Ya gimana lagi ya wis main aja lah. Seperti Itu gol udah hafalan apa gimana Mas sama Taufik itu? enggak, rencana saya target memang ke Bang Pamungkas rencana. Oh, itu tuh pengen termasuk ngoper. kebetulan. Tetapi aku sering cetak gol dari samping, latihan sama Taufik kan gitu. Sudah aku kan sekamar sama Taufik kan dekat sekali. Mas Pik nanti kontrol sini ya gini ya. Habis itu saya target memang ke Bang Pamungkas kan. Bolanya tiba-tiba melengkung ke sana, kipernya agak salah Ya, salah dia ini sempat antisipasi maju, ya. kan orang pengen datang dulu ke Bambang kan, pasti Iya. targetnya ke beliau kan seperti itu. Akhirnya dia salah langkah, alhamdulillah masuk dan itu kan berapa ya? 9 kali nggak pernah menang kayaknya ya, atau 6 kali ya. Singapura, Singapura. Itu baru. Satu kamar sama Taufik berarti AFF Sama itu. Taufik sampai kena ini, kena bayar di situ karena ulang tahun. Lempar-lemparan kue. Jadi di denda apa Iya, hotelnya? denda nggak tahu 1 juta berapa kan gitu. Ini Cukup dewasa ya tim ini. Itu suka umpet-umpetan jersey juga katanya ya. Wah, Barcelona. banyak. Barcelona siapa yang Barcelona? Taufik, Oh, Cadek Real Madrid. Real Madrid. El Clasico deh berdua itu di Iya, kamar. mereka Messi, saya Ronaldo. Tapi jujur orang-orang yang pencinta Messi itu munafik, Bang. Kenapa? Iya, serius loh. Kenapa emang? Percaya nggak? Apa tuh? Oke, maaf ya, saya berdiri. Kalau ke toilet lah, gayanya Ronaldo. Nggak ada kan kencing gini. Oh, enggak. Oh iya. Iya, itu Semua Ronaldo pada akhirnya ya. Oh iya, pipis. Pipis Ronaldo. Coba, Kamar mandi coba ke gini. toilet. Iya, Pasti iya. melangkah kayak free kick gitu. Iya. Munafik orang-orang. Nggak ada yang kayak Messi. Iya ya. Iya, Benar. Messi kan tunduk. Santai. Ronaldo Messi satu kamar kacau ini. Iya. Kalau Randy Irwan tuh apa? Dia fans. Serie A. Dia waduh paling konyol di tim, paling Apa? enak. Di Persebaya sana. Wah, paling jahil. Semua kena jahil pemain asing. Tapi enak dia bisa merangkulnya. Merekat ya. Ya, emang. Enggak pandang bulu, pemain muda, pemain asing ini. Manajer pun kena mental sama dia juga. Namanya juga masih SD kan. Sampai sekarang. Sampai sekarang kan. Foto profilnya masih SD. Iya. Tapi
Mas Andi kan 2013 ikut timnas yang ada 2 timnas lah itu. Terus pada akhirnya kan liga juga ada 2 kan. Ya. Terbekukan lah ini negara kita kan. Oke. Terus kemudian bahkan Persebaya pun pada akhirnya waktu itu ada sempat Iya, menjadi dualisme. 2. Iya. Oke. Ini hidup di antara dua-dua gitu. Selalu Itu ada. gimana Mas Andik? Bener. Kan waktu itu Mas Andik salah satu yang bisa dibilang korban daripada Kisruh. Kisruh ini tuh salah satu Mas Andik loh. Karena Karena di timnas Persebayanya juga pada akhirnya ketika di Liga 1 di Betul. beda Di beda ininya Mas Andi kan bingung juga kan Wah, waktu itu gimana nggak Mas Andi? bingung sekali ya. Itu memang kan ada 2 Persebaya. Iya. Habis gitu supporter juga terbelah juga. Iya. Habis gitu saya juga masuk timnas di Yang terbelah juga. terbelah juga. Iya. Pokoknya aku punya prinsip gini, selagi maksudnya yang kayak nggak pro kontra, saya mau kan seperti itu. Ya, pokoknya kalau Persebaya selama saya kontrak di situ ya saya konsentrasinya di situ. Nah, kayak seperti itu kan. Pernah sampai aduh nggak mau cerita teh, bahaya tapi ya pokoknya sampai inilah saya suruh pindah ke Persibaya satunya. Nah, si waktu itu LPI kan sudah kalah kan ibaratnya liganya. Mas Andik pada akhirnya yang jadi Bayangkara. Ya. Iya jadi Bayangkara ya. Tapi Iya. tapi Persibaya DU kayaknya. Di utama. Oke. Ada kan bingung iya. nih Raju nih. Iya, ada 2. Iya kan? Mm-mm. Pada akhirnya Mas Akhirnya. Andik memilih yang bukan memilih, pindah ke Enggak, aku tetap di LPI. Iya. Suruh. sorry. Tim itu yang turun ke bawah ya? Iya, dia kan di utama. Oke. Masih mau lolos ke Liga 1 Liga kan. 1, iya. LPI ada sendiri. Iya. Oke, habis gitu LPI LPI enggak ini diakuin bawain sudah. dari ISL yang Persebaya di Iya IPL. kayak ESL kayak gitu. Tapi kan Ya. sudah enggak diakuin toh waktu itu. Oh iya. Oke. Sama-sama berjalan iya, iya. akhirnya putus di tengah jalan kan gitu. Iya, iya. Oh iya, ini oh iya, pada akhirnya berapa tahun akhirnya lagi? timnas itu yang ESL itu. Aku dari orang LPI ke situ ibaratnya. Oke. Pusing itu. Nah. Itu pusing. Itu yang paling Oh, iya, pusing pemain oh, Persebaya benar, itu. saya. Iya Mas Adi pusing. Kalau Taufik kan akhirnya ke Bandung dia. Memilih Ke untuk Persib keluar dari ya? Kisruh Nah. ini. Iya, kan? iya. Karena Kisruhnya kan sampai di klub-klubnya kan. Terus saya waktu itu di timnas dan besoknya ini pelatihnya Agus Rahmat, tahun depannya ke Persebaya. Nah, itu bingung itu, Bang. Oke. Wah, ini kayak ini lolos lah, kemungkinan besar Persebaya DU ini lolos ke ESL. Pelatihnya tahun depannya Agus Rahmat seperti itu. Saya bukan dirayu lagi ya, sampai ngomong 4 mata sama Agus Rahmat. Tapi gimana ya, aku kalau pindah ke sini aku takut ngelukain bonek-bonek yang lain seperti itu kan. Itu waktu itu kan pro kontra, ada yang dukung sini, ada dukung sana. Gimana caranya kalau itu seandainya nggak Persebaya 1, mungkin saya nggak keluar tim. Akan di situ Mungkin terus ya, ya, dalam hatiku ya, nggak tahu kalau saya sudah dewasa. Tapi dalam jiwa saya memang nggak mau kan gitu kan, nggak mau keluar di sana. Wah itu hampir semua tim sih, Nah. Mas ya. Persija juga kan. Nah. Tahu kan Persija yang asli yang ada BP-nya. Iya kan? Iya, iya. Terus yang Persebaya yang ada Nah, seperti Yang, itu. yang paling kacau apa? Markus, yang PSMS yang asli yang ada Markusnya. Putaran pertama Markus di sini, putaran keduanya Putaran Markus. kedua pindah, Jadi yang asli yang mana? Ya itu pun yang terjadi kan. Itu juga bingung. Iya. Nah tapi Kacau itu satu tuh. Iya tapi Persebaya yang sekarang itu yang waktu itu di ESL terus Nggak ke tahu, IPL ya. nggak tahu sekarang wes. Pokoknya wes yang penting Ini yang dari Persebaya. degradasi kan. 1927 Ini yang- kan. iya, Iya Wes, kan pokok- itu udah berubah jadi Iya, Bayangkara iya, kan iya. sebenarnya. Yes, pokoknya Persebaya satu lah ibaratnya. Iya, betul. Mas Nah, Andi itu ditawarin sampai 3 kali. Panjang. Jangan nanti kalau dalam bahaya. Ya. Akhirnya nanti itu- pas pensiun ya balik Oke, lagi ya. itu ya. Oke. Itu berarti akhirnya ke Malaysia. Itu. Ke Malaysia tuh itu ya. Setelah Nah, salah satunya akhirnya saya nerima Selangor. itu gara-gara Nah. tidak mau melukai banyak gitu. Nah, salah satu nggak pengen melukai bonek kan, saya sudah kental sekali sama bonek lah ibaratnya. Itu juga ada tawaran juga di Persija. Oke. Persija nggak tahu dualisme atau satu kan gitu. Oh pas LPI Pak Ferry telepon lagi kacau kan gitu. Ayo di Persija aja gini wis ini loh
kontrakmu. Jadi aku kayak 2 kali lipat di Persebaya. Aku nggak mau ninggalin Taufik. Lihat ini karena apa? Kan itu masih simpang siur kan LPI, kan sekamar sama beliau. Tapi alhamdulillah kan sudah di timnas kan, saya dapat iklan. Saya kadang beli makan buat anak-anak, mohon maaf ya wis sering lah di mes di situ kan anak 6 beli makan seperti itu kan. Anak-anak kan waktu itu kan LPI lagi kacau kan gak gajian sampai 7 bulan itu Bang. Ya, di tengah-tengah. Nah alhamdulillah aku dapat itu ya sering di mes. Aku nggak mau ninggalin mereka lah ibaratnya di situ. Ada Mata Halil, Mas Pras kan seperti itu. Sampai godaan untuk pindah ke Persebaya sebelahnya itu banyak, ada sampai saya suruh cek kosong. Terus aku sampai pernah ini sampai berpikir oke, nggak apa-apa saya pindah ke sana tapi iya, nggak apa-apa pindah ke sana tetapi aku pengen latihannya tetap di mes Karanggayam, pegawainya juga Karanggayam. Aku juga mau Taufik, Mas Pras, Mata Halil, Randy seperti itu. Aku mau itu kalau itu saya mau. Iya. Aku Bentar. mau kalau ini Yang Persebaya ini. Persebaya sebelah waktu itu jadinya latihan di mana mereka? Di Sidoarjo kayaknya nggak salah. Enggak di Karanggayam. Enggak, itu Karanggayam. masih milik kita kan gitu kan. Apalagi aku deket semua toh. IPL juga mainnya Tukang Tambak Sari. sapu. Iya Tambak di Sari, situ. Tambak Sari, ya, iya. Sama Kadang Bung Tomo sih, Bung tempat Tomo temennya. juga Yang masih sebelah lingkungan mainnya saya. di Sidoarjo. Kayaknya, iya. Nah, seperti itu. Oh, Akhirnya menerima bujukan. tawaran Malaysia tuh gara-gara ini juga. Ini TC dulu timnas. Ya, Masih ada timnas. Iya, timnas. Timnas ISL. Iya. Udah unifikasi. Udah balik lagi. Tapi saya udah di jadi. LBI. Iya. Terus habis gitu. Gila, milihnya susah ya. Nah, terus Bingung. itu Pak Gus Rahmat sampai ngomong saya 4 mata 3 kali loh. Sampai saya nggak enak sama Gus Rahmat. Habis itu ada tawaran Terengganu, telepon Terengganu, Malaysia. Ya. Malaysia. Ini ada tawaran ini nih. Wah, bentar ya saya pikirkan. Lumayan ini Bang, 3 kali lipat sama 4 kali lipat dari Persebaya malahan. Terengganu. Terus habis gitu masih konsentrasi. Seminggu ada telepon dari Selangor. Wah, nggak ambil pusing lah langsung. Kalau mau Kenapa Terengganu dipikirkan dulu Selangor langsung iya? pikirkan karena apa? Di situ mohon maaf sudah ada jalannya enak gitu loh. Di situ kan Bambang sama Eli kan sudah ngasih Ya, jalan tinggal pertama nerusin udah dikenal kan seperti itu. Apalagi kan AFF itu kan rame. Pasti zaman saya kan masih rame final Malaysia juga kan. Iya. Senior final Malaysia, saya final sama Malaysia. Betul. Udah 3 kalah semuanya. Itu kan media rame kan. Waduh, sana aman gak ini Cuk? Di supporter kan pada rame kan gitu. Akhirnya saya ngomong gini asal lepas aja. Kalau mau segini saya mau kan. Mau mereka. Ya udah gas langsung mereka datang ke Jakarta saya tanda Berapa tangan lama itu. kontraknya tuh? 1 tahun. 1 tahun ya? Dia nawarin 2 tahun aku nggak mau. Karena ya mohon maaf ya takutnya nggak diterima di situ karena kan Iya. Malaysia sama ini supporternya kan. Ternyata di sana alhamdulillah tidak sesuai ekspektasi saya. Teman-teman Di sini masih nyaman. konflik. Iya, konflik Tapi ternyata. parah, tar lu nih. Taufik ke Bandung, Andi ke Malaysia. Ke Malaysia. Randy ditinggal coy. Randy kemana ini saat itu? Kayaknya masih sekolah SD kayaknya. Kenapa nggak bilang ke Selangor saya mau tapi sama Randy? Ya gimana ya? Ya, Itu ya mungkin harga saya itu- tahunya di timnas lah. Itu mungkin. nembak harga asal berarti Mas? Iya, harga saya asal aja kalau loh. mau gitu. Kan Iya. nolak. Tapi ternyata diterima. Iya, ngono. Terus asal lepas lah gitu. Oke, akhirnya Gitu. pergilah ke Malaysia. Ke Malaysia. Gimana Mas ini pertama kali seorang Andik Firmansyah bermain di luar negeri nih? Nah, itu yang nggak kebayang. Orang masuk timnas saja sudah Nggak kebayang. menurutku beruntungan. Tetapi aku sebelum masuk timnas ini lucu Bang, ada cerita lagi. Waktu itu PON mau TC ke Thailand, aku nginep di Century. Ya, saya belum ini. Kan kalau saya dulu nonton bola itu mesti bayangin di TV. Mohon maaf ya, kepalanya Budi Darsono tak ganti wajah saya. Iya, bayangkan nyanyi kalau Indonesia gitu. Oke. Habis itu kan udah itu kan salah satunya. Habis itu juga di Century. Waktu itu Pak Aruna kita transit di sana latihan 3 hari. Habis itu ke Thailand kan ada ajang apalah di sana. Habis itu
saya buka jendela, saya nyanyi sama nangis. Indonesia demi Allah. Di hotel? Akhirnya saya bisa Nyanyi tinggal di beneran? situ sama di SEA Games benar-benar. Demi Allah saya nangis. Indonesia dan anak-anak, pokoknya teman saya keluar kemana saya nyanyi. Wah, saya bayangin deh. Kan kelihatan tuh di Bayanginnya Budi kacanya sendiri. Soro-Soro? Enggak. Sama nangis itu. Alhamdulillah di situ. Wah, rezeki ini Century. Saya David Beckham dapat jersinya David Beckham juga di hotel situ juga. David Beckham ya Iya, pernah. Century kan hotel atlet itu. Itu 2000 berapa yang Ella Galaxy datang ya? 13 2000. apa? 2011 kayaknya. Iya enggak ya? Setelah Pokoknya SEA Games. setelah SEA Games Oh selang iya, selang setelah SEA Games. dua All-Star, iya. minggu saya dipanggil senior kan gabung Firman Iya, iya. Utina. Mas itu kira-kira di tackle itu gara-gara Beckham kesel lihat Andik Kayaknya Dia kesel. lari-lari. ngomong nggak? Dia sempat ngomong nggak di masa Andik kenapa dia tackle? Jancuk cilik Melayu aja. Masa Beckham tiba-tiba Enggak, bahasa enggak. Jawa. Kira-kira menurut Mas Andik apa pikiran Beckham sampai menekel Mas Andik? Ya nggak tahu ya. Pokoknya aku menit berapa itu sudah kayak lancar gitu main saya. Terus sudah dapat peluang, sudah ngelewatin pemain Udah asing. nggak gugup. Iya. Yes, pokoknya nggak tahu itu sudah merepotkan apa, tetapi ya tenaga sudah menggos itu menit berapa 15 kan gitu. Mungkin kesel aja. Anak ini nggak ngerti taktikal, bola bawa terus kan akhirnya ditekel aku das gitu. Seperti tapi nggak sakit sih. Nggak sakit. Nggak sakit. Tapi Cuma neklingnya dorong kan gitu. Yang maju pertama Greg tuh yang langsung Iya, Greg. komplain ke Beckham tuh. Iya. Greg berani juga tuh. Iya. Maksudnya ngapain lu tackle-tackle? Inggrisnya gimana bang? Greg bisa Ya. karena kan kuliah di Singapura. Aku pengen tahu. Oh, kira-kira Greg ngomong apa ke Beckham? Whatever. Wah stupid. you stupid England. Inggris bodoh gitu lah intinya Inggris bodoh lah. Itu akhirnya Beckham ngasih, tapi nggak ngomong-ngomong dulu ngasih jersey. Nah, terus ini aku kan Wawancara. waktu itu sebenarnya gak diganti sama Coach Rahmat. Saya Oke. sundukan kan sini. Wah, nggak tahu itu wis. Bahasa Indonesia apa itu? Apa? Sengkil. Naiknya Pulau biji Senggil, perut. Pulau Senggil. Naiknya biji perut. Nah, sengkil. Iya. Tak ganti, nggak tahu diganti siapa. Habis itu pertandingan selesai. Kan saya kan masih baru masuk di senior lah ibaratnya itu kan, selection itu kan. Ada Firman, ada Iya. Bambang gitu ini. Anak-anak tukar jersey, saya di bangku cadangan ini tukar sama siapa gitu kan. Segan lah untuk ngomong-ngomong minta itu segan. Akhirnya saya mau masuk. Tiba-tiba itu nggak tahu kepala saya ini pengen noleh ke belakang aja. Lihat ke belakang Beckham gini-gini. Iki loh cuk. Cuk, wong cilik. Wah kaget bang lari langsung supporter wah tepuk tangan. Iya, di pinggir Ya, lapangan itu ya. Tapi lucunya loh, ngapain baju saya kasih gitu loh. Buat apa Lah, dia? itu masih Bukan nukar, emang dia minta. Itu masih ada di rumahnya Beckham itu. Masih di kantung iya. Beckham menga atau Beckham? Harus dong ya. Terus itu Mas Andik masih sampai sekarang masih ada si jersey itu. Ada. Pasti banyak yang nawar ya? Dulu banyak bang. Dulu ada cerita lucu juga. Dulu ada salah satu wartawan, nggak tahu itu mungkin kan sering saya masuk televisi kan, dikit-dikit ada acara dangdut atau apa mesti ada saya nggak ada topiknya ke sana padahal. Tetapi nama itu kan lagi ya almarhum Jupe itu kan Iya. sering ini kan. Pokoknya sering-sering diundang lah di situ kan. Nah terus habis itu tiba-tiba ada wartawan chat saya Di, katanya mau dijual ya, nggak tahu ini PT ini. Katanya aku mau pengen belikan rumah, aku kan pengen belikan rumah ibu kan, itu belum Iya. ini kan. Pengen belikan rumah ibu, ini kan masih rumah keluarga, aku belikan buat keluarga juga kan waktu itu Persibaya. Habis itu wartawan, kamu pilih rumah di Surabaya. Nah nggak tahu ini PT ini pengen jersey saya atau pengen namanya naik waktu itu kan lagi-lagi bagus-bagusnya kan. Saya cari rumah paling mahal. Ya enggak goblok saya kan waktu itu ya maksudnya kalau memang rezeki saya ya udah kalau enggak.
Habis itu saya cari daerah barat sana, harganya yang 4 miliar. Terus Habis itu gak ada Gak ada kabar lagi. Gak dikabari lagi anjing. so-soan sih. Orang kamu cari rumah di Surabaya. Iya, udah benar dong. Ya kan siapa tahu Ya dah. disuruh kan. Nah, disuruh Dia nggak cari. bilang batasan Nah, harga. Kalau ada batasan kan Iya, enak. kecuali bilang, Iya. "Dek, kamu punya rumah di Surabaya, kisaran 500 juta ya." Nah, dicari lah. itu. Cari. Iya. Tapi nggak bilang. Nah, Ya, kenapa dicari. saya juga nggak tanya ya, goblok ya. Iya Cuk. benar. Berarti benar. bajunya masih ada? Ada. Ya ini siapa yang mau Katanya- saya Oke, jual. Rumah sekarang berarti. Oke, siapa Ya, yang mau tukar rumah? Nah. Kayak ini bajunya Beckham Oke. yang menekel Andik Firmansyah waktu datang ke Indonesia. Ada di Mas Andik. Silakan, ada. kan? Ada. Silakan Ada. bagi yang mau apa barterannya. Nanti kita penghubung. Oke. Agen kita lagi dan lo. agen Agus ya. Akan Dan menghubungkan. pastinya kalau lagu saya bagikan Agen Agus ya? ke panti Pak, panti asuhan Surabaya. Oke, tuh. Silakan. Tuh. Ini kan apa namanya? Crazy Rich Surabaya kan. Oke. Banyak kan Nah, Crazy banyak. Rich Surabaya. Apalagi sekarang Beckham kemarin dapat penghargaan dari Sir. Ini Punya Sir ini, Ini punya Sir. berarti Greg, hati-hati loh Greg. Apa? Weh, bisa diancam satu negara tuh. Iya, Dia waktu pernah memarahi Beckham. Beckham, Iya, kayaknya. Sir Beckham. Kayaknya kalau ke London deportasi dia langsung. Deportasi, nggak bisa masuk London dia. Nggak Nggak ada bisa, 30 nggak bisa. hari. Nggak bisa masuk Kayaknya London. 1 Iya. jam belum sampai. Nah itu balik lagi ke Ya. Selangor Mas. Oke. Akhirnya adaptasinya gimana? Itu kan Wah, pertama kali. itu mental hampir jatuh sekali. Karena di situ saya final kedua kalinya SEA Games kan. Iya. Nggak juara lagi kan, final SEA Games sama Agus Rahmat nomor 2 terus. Kalah lagi sama, pokoknya kalah lah ibaratnya, balik ke sana. Yang ngerekrut saya ini Selangor ini Datuk sama bukan pelatih pokoknya. Habis gitu ya sering main 10 menit, 5 menit seperti itu. Karena apa? Dulu zaman saya di Selangor masih 4 kayaknya pemain asing, 3+1. 3 luar Asia satu. ASEAN. Oh 5 ya, ASEAN sama Asia. Oke. Kalau sekarang bebas kan. Dulu susah sekali Bang. ASEAN sendiri, Asia sendiri, yang bebas 3. Habis itu saingan saya naturalisasi dari Brasil, Timur Leste. Oke. Kan gitu. Wah pasti ini pelatih nggak tahu saya kan. Tapi masyarakat sana sebagian tahu kan gitu. Saya kan AFF itu kan waktu itu mainnya di Malaysia Iya, kan. Nah, terus habis gitu apalagi juga nama saya habis tackle Beckham kan orang penasaran kan. Oh, itu ngaruh ya di tackle Beckham. Ngaruh lah Oh, pasti. di tackle Ya, Beckham ya ngaruh. itu Oh, di biografi. Terima kasih David Beckham. merubah hidup saya David Beckham itu. Iya. Nah, terus habis gitu susah saya jam main. Nah, akhirnya ada AFC. Nah, AFC main boleh 5, tapi waktu itu H-1 sebelum main aku nggak pakai rompi, muka lesu wes. Ini hancur ini mental saya wes. Kayaknya habis ini kan. Kayaknya aku kesempatan di Malaysia ini setahun aja. Kalau target saya kalau setahun bagus kan Selangor kan salah satu tim besar. Saya bisa contohnya main di bawah-bawahnya kan. Ya. Kalau saya gagal di situ Ya udah. nah, pasti pulang karena banyak, mohon maaf teman-teman kan seperti banyak pulang kan. Kalau saya bagus, seandainya kan enak. Nanti tahun kedua ketiganya kan masih orang terima, orang tahu saya kan. Kalau saya gagal di situ sudah lah, kayaknya sudah balik ke Indonesia kan seperti itu. Habis gitu muka saya lesu, wajar lah. Waktunya pemain asing bisa main semua 5 ini nggak main aku Bang. Nggak ada kesempatan, katanya ada kesempatan, ya udah lesu. Habis gitu habis latihan tiba-tiba disamperin sama sama pelatih sama transit lah, cakap Melayu lah macam tuh. Oh, bisa ini bahasa boleh lah Malaysia. cakap. Pokoknya besok kamu siap-siap ya, kayak macamnya. Pokoknya siap-siap main. Wah, beneran tadi kok nggak pakai rompi, biasa main 1 kan pakai rompi. Habis itu main, alhamdulillah lawan Arema kan itu waktu itu juga. Iya, aku juga tapi wajar lah dulu. Meskipun aku main di Selangor, Andi, ada supporter TKI sana kan. Habis itu ada sana main menit pertama, mohon maaf ya. Bus Tommy kontrol bola tak serobot kan gitu. Saya dapat asis 1.
Dan di situ Great Chance itu dapat 6 kalau nggak salah kalau gol semua. Nah, mulai itu besoknya suratnya di koran keluar. Kecil-kecil engine Ferrari gitu. Kecil-kecil engine Ferrari. Kalau di bahasa Indonesia kecil-kecil tenaganya Ferrari kan Oke. gitu. Kecil-kecil cabai rawit. Enggak. Rawit di sana Ferrari. Oh bukan. Bukan. Rawit bukan. Bukan. Pikir Ferrari. Kecil engine. Cabai rawit jadi kecil-kecil engine Ferrari. Ferrari. Oh, tadinya di ya, Jawa kayak Pos, sekarang di Lamborghini. Malaysia Alhamdulillah, Pos. mulai itu wes Tribun Selangor. inti terus sampai 4 tahun. Hah, 4 tahun ya? 4 tahun. Anjir. Karena habis itu kita dibekukan apa Mas Andik di sana. Nah, itu salah satu saya terselamatkan. Wah, parah yang lain Karena pada. ya aku salah satu juga anak Aram dibilang katanya. Itu nanti next saja ya. Gitu. Terus pensiun ya. Nah, Kita buka-bukaan sama Mas Andik. Boleh. Ini banyak yang kita banyak nih. Tahan dulu, tahan dulu ya. Nanti Aku dulu karena dah. saya masih berkarir. Iya, makanya. Kalau nggak di sliding kedua Tapi ini nggak udah tahu janji back- tadi sebelum tag. Iya. Pensiun tak balik ke sini. Oke, ya. Oke. Mas, berarti atas semua pencapaian ini ya Mas Andi ke Malaysia, ke timnas. Berarti orang tua juga dan keluarga ikut terangkat, Mas. Alhamdulillah, dan aku bukannya sombong ya. Alhamdulillah yang berjasa keluarga saya dari abang sampai bapak. Alhamdulillah saya belikan rumah semua. Wah, anjir. Semua. Saya kalau belikan rumah semua, kemarin motor semua, kalau HP ada semua gitu. Alhamdulillah gitu wes. Jadi apa ya? Bareng-bareng lah Iya, sekeluarga iya. ya. Nah, bareng-bareng. karena masih di Surabaya keluarga. di Surabaya semua. Semua ya? Ya mungkin dari ajaran orang tua saya lah seperti Iya, itu. iya. Alhamdulillah saya masih ingat sama keluarga sampai sekarang. Alhamdulillah. Kakak saya pokoknya berjasa semua. Si kakak perempuan kalau gajian ngasih duit saya jatahnya 30.000 buat renang biar tinggi. Kalau abang saya nomor 1 sering nganter saya. Kalau seleksi berangkat ke Batu, pokoknya berjasa semua. Iya. Pokoknya Kalau Agen Agus Wah, itu untuk sampai ini sekarang. ya, sampai sekarang. Jersey main sama siapa dia mesti tolong nitip. tukar sama dia. Oh, nitip. Tolong tukar sama dia. Nah, kita bisa bekerja sama. Mas Agus kita bisa kerja sama. Wah, Mas Agus boleh untuk juga nih. penjualan siapa tahu jadi rumah. Siapa tahu jersey jadi rumah. Paling lengkap jersey Mas Agus. Mas Agus. Jersey saya pokoknya wajib di dia kayaknya. Wis pokoknya lawan siapa? Ini ada nama bagus. Di Surabaya tinggal di mana Mas Agus? Mas Agus ya dekat-dekat situ. Stadion. Masih? Enggak. Udah Udah pindah? sama keluarga dia, semua keluarga masing-masing lah. Oke. Rumahnya masing-masing Kalau sendiri. pengen bedah jersey ke rumahnya ya. Iya. Iya lengkap dia. Dari zaman ngobrol masuk satu kali bisa. dari zaman PON sampai Oh, punya semua. sampai sekarang punya. Oh, kolektor jersey ya. Nah, Berarti Malaysia. emang yang hobi banget sepak bola juga. Tapi Mas sayangnya Agus ya? sayangnya dia nggak kesampaian. Iya, Dia cuma maksudnya- futsal ya. Oh, futsal juga. Iya. Wih, luar biasa ya. Luar biasa. Kita tuh belum bongkar loh gimana perasaannya main di Bayangkara ya. di Liga 2, di Liga 2. Itu. Di Liga 2. Nanti pensiun balik lagi. Iya. Nanti Kita belum bongkar ketika yang dari pahlawan dicap sebagai pengkhianat lu. Itu kita belum bongkar lagi. Banyak. Iya, itu. belum flashback ketika dia main bola plastik Tarkam di Madura, kemudian akhirnya bergabung dengan Madura United. Itu belum Iya. juga. Iya, belum. Banyak, Part 2 Bang. lanjut Part part 2. dua, part dua nanti. Iya. Lanjut part Nanti 2. ya. Ya, ngomong-ngomong udah lama juga. Banyak loh. Tapi Oke. jujur nyaman saya di sini. Oke, Ya, makasih makanya. Mas Adi. Nah, Kita juga nyaman. Masih benar. Tapi ini karirnya emang ternyata panjang banget ya. Panjang. Alhamdulillah. Karena melewati banyak proses yang tadi itu. Prosesnya Proses-proses yang yang nggak aneh-aneh. Tiba-tiba inilah, tiba-tiba Nah. itu loh. Jadi kayak panjang banget gitu. Belum AFF 2016. Iya. Banyak. Dream Team itu. Belum di Amerika, belum di Jepang. Jepang Nah, iya. Andiku Berumansa. Sempat ke Amerika. Iya. Iya, LA Galaxy. Kedua kalinya aja ya, Iya. kayaknya ya. Iya. Cerita Nanti ya, nanti Iki, pas nanti. pensiun kita bongkar-bongkaran deh. Ya, sekarang Oke. Ultimate Team deh, sekarang Ultimate Team. ya. Oke, Kita mau boleh. minta Mas Andik untuk susun 11 pemain terbaik versi Mas Andik. Pokoknya kiper Kiper Kurnia Mega. Kurnia Mega. Saya boleh nggak pakai 3 Formasinya? belakang? Boleh, 3-5-2. Oke. Boleh. Oke. Oke. Bukan itu 3-4-3. Oke.
Oke. Yes. Kurnia Mega. Oke, tengah Bejo Sugiantoro. Mas Bejo Bejo Oke. Sugiantoro. Oke, kanan Rizky Ridho. Rizky Ridho, Oke. Surabaya Mania semua. Kiri Hansa Muyama. Hansa Hansa Muyama. Bukan Muyama. karena ini ya, tapi cuma saya Iya, nggak apa-apa. selama Aman. saya berkarir ya. Aman. DM. Satu orang DM ini banyak. Zulfiandi. Zulfiandi tuh. U19. Sayap kanan. Sayap kanan. Sayap kanan kemarin Asnawi. Asnawi Asnawi Mangkualam Bahar. Sayap kiri. Sayap kiri. Nah ini, Iki. ini antara Mat Halu atau Soalnya- Coach Aji ya. Itu sulit Iya, ya. yang pernah main ini dong. Oh, yang pernah Iya. Oh ya pernah main. Si ini. Mat Halil Nanti pernah enggak- dong Mas. Pernah. Iya, pernah. tetapi ini antara Ruben atau Ricky Fajrin ya. Sama-sama Ruben bagus Sanadi, soalnya. Ricky Iya, Fajrin. bener. Iya. Iya. Ruben atau Ricky Fajri, iya benar dua-duanya bagus itu. Ruben kemungkinan besok ketemu di playoff nah. Spill bocoran. Ya kemungkinan. Nggak mungkin kok lu, tahu lu ini masih udah bahaya tahu, ini. Anda udah tahu. Ya Ya bisa. udah Orang tahu. Persipura masih urutan 3. Kalau Clippers. Kiri. Fajrin atau Kan Ruben? Garuda ya, Saya- lolos langsung. Selalu tambah-tambah ya. Ruben aja deh, Ruben Ruben Sanadi. aja. Sanadi. Nah, oke, central midfield. Evan Dimas. Evan Darmono. Dimas. Evan Dimas Darmono. Aduh, Evan Dimas Oh, juga. ini Surabaya. Nah, ini boleh asing nggak? Boleh. Matius Persiraja. Oke, Oke, Matius Matius. Persiraja. Dua di depan. Depan striker. Boleh nama sendiri. AM non striker, Oke. boleh. Nggak masuk nama saya bang kayaknya. Boas Salosa Boas sama Solosa. Titus Bonai. Tibo. Satu Satu super sub. super sub. Bebas posisi apapun. Oh ini boleh diganti gak? Boleh, Yang boleh, mana? boleh. Apa Boas sama Irfan Bagdim, super subnya Titus Bonai. Oke, Oke. Badim di striker. Iya. Dan Tibo ada di Iya. super sub. Pelatih. Bapak PNS sekarang. Oh, Tibo PNS ya? Iya dong. Pelatih. Rahmat Darmawan. Coach RD. Wah, gimana kalau playoff ketemu Coach RD di Persipura? Akan salim dong. Ya jelas dong. Kalau itu salimnya pokoknya nggak ada amplopnya pokoknya ya. Salim aja Maksudnya lah ya. salim di lapangan. Iya. Pasti Coach Mas, RD. Mas Andik mau incar-incar Ruben ya? Wah, ketemu Ruben. Iya. Ya, kalau ketemu di playoff ya. Enggak kalau berarti. Kapten. Kapten Bejo Sugiantoro. Bejo Sugiantoro almarhum. Oh, mantap ini. Coba bayangin ya kalau main itu ya. Wih, Berarti Mas Andik pas Rahmat Irianto masih kecil, Mas Andik udah ngelihat Oh dia sering tak jailin gitu. Wah. Seru digendong sama aku main biliar kan gitu. Di mes kan ada, dia masih digendong. Sering nonton bola kan seperti itu. Sekarang udah jadi pemain timnas juga ya. Nah, Oke, Leo. dulu ya, wah banyak lah cerita Mas Jan. Iya. Dulu ini Pak Toha, saya kan sering nonton Persibaya kan. Iya. Pak Toha ini dulu zamannya sandal-sandal Adidas yang warna-warna oranye gini. Le sandalmu kok apik gitu. Ternyata sekarang jadi kitman saya kan gitu. Pokoknya banyak lah pokoknya. Besok-besok lagi Iya. episode kedua. Inilah dia Ultimate Team dari Andik Firmansyah. Alright, Mas Andik kita juga ada penelpon yang akan menanyakan Boleh, langsung siap. kepada Mas Andik interaktif. Ada berapa penelpon? Ada dua penelpon. Oke, kita langsung sapa saja. Halo, selamat siang. Selamat beraktivitas. Selamat siang. Ini siang di sana ya. Kita tayangnya malam tapi. Gak gitu Kak Mama. Iya. Oke, dengan siapa? Dengan elit di Surabaya, tetangganya Andi Firman. Oke, Waduh. Mas Eli. Passwordnya dulu, Password. Sudah terbukti ya, sahih benar bahwa Sport 77 sportcast terbaik di muka bumi. Bagus. Bagus. Salam Mas satu Oki. nyalinya mana? Mana salam satu nyalinya? mana? Salam satu nyali. Wani. Bagus. Mas di sebelah mana rumahnya Andik ini rumahnya? Saya di Surabaya Timur. Kalau Cak Andi kan ada di agak sana dan dikit. Ya. Sama timur, podo timur iki. Oh. Podo Surabaya nih Cak. Iya, siap. Oke, Mas Eli mau nanya apa nih? Ya ada pertanyaan gini.
karena orang Surabaya. Ya. Nggak Surabaya nah ya Candi. Mas Adit bentar putus-putus tadi gas ini jaringannya. Bisa diulang? Oke, sorry. Iya. Oke. Ya, pertanyaannya gini, Mas Andi, Cak Andi ini kan mengawali karir toko futsal ya, toko main futsal. Seberapa banyak sih skill dan teknik futsal itu bisa dipakai di lapangan besar atau berpengaruh di lapangan besar gitu? Oke. Itu yang pertama, yang kedua, Cak Andi, kapan mulai nang Surabaya? Sudah kuduga. Kapan mulai? Sudah kuduga. Oke. Itu aja, Cak. Terima kasih. Selamat ya untuk Coach Ripan sudah jadi pandit terfavorit dan Sport 77. Kalah dia. Nominasi. Dia kalah. Kalau Sport 77 benar dia kalah. Nominasi doang. Tapi apa? Terima kasih Aman. Oke. Thank you. Terima kasih. Makasih, Cak. Matur suwun. Kalau pagi latihan, sore latihan, malam sering futsal. Sampai diajak-ajak temannya kakak, wis banyak pokoknya. Nah, kesimpulannya skill ya sangat bermanfaat buat ke lapangan besar. Itu kita bisa dribble di celah-celah orang. Karena kan mesti rapat-rapat. Kalau yang tak ambil dari sekarang ya, opini selama saya main futsal sampai sekarang, yang dapat itu. Jadi ngelewatinnya dengan tenang gitu loh, nggak panik. Karena kebiasaan terus kebiasaan di situ kan sering sempit toh, Iya, dribble di situ. Oh iya bermanfaat juga. Makanya itu. Jadi itu bisa dibawa ya di lapangan besar ya. Tapi habis itu saya menginjak ke profesional, saya cari rumput sintetis karena kalau ke plesteran terus kaki Sakit. bahaya kayak ankle, lutut, mohon maaf, saya kan keras kan gitu, buat tumpuan kan gitu nggak bagus. Jadi kalau saya futsal akhirnya agak ini, kalau nggak rumput sintetis saya nggak mau kan gitu, sampai sempat seperti itu. Oke. Yang kedua. Gitu. Yang kedua, kapan mulai nang Surabaya? Mulai setiap hari. Yang maksud balik ke Persibaya gitu. Iya. Ya jujur ya, dari dulu memang sudah kepingin toh Bang. Dari dulu itu pengen sekali balik ke Persibaya, tapi nggak berjodoh di sana. Saya tidak mau menjelekan, tidak mau gini ya, memang nggak berjodoh aja kan seperti itu. Ya nggak menyalahkan sama satu lain, ya sama-sama salahnya lah kalau diambil gini, nggak ada yang benar kan gitu. Tapi sampai sekarang saya gimana ya pengen lah kembali ke Persibaya, tetapi aku juga nggak mau pensiun di sana kan seperti itu. Nggak mau saya tua, kayak maksudnya tinggal pensiun aja baru balik kan, nggak mau kan. Udah sisa karir baru balik gitu. Aku nggak mau dikenal. Tapi kalau kembali ke sana ya memang saya sudah tidak seperti dulu, tetapi saya aja punya yang ngeyel gitu. Masih ada ngeyel ya. Nggak tahu Waninya masih ada ya. Nah ngeyel wani itu nggak mau, nggak terserah. Itu nanti saya performanya seperti apa, yang penting saya pokoknya ciri khas dulu orang Surabaya. Kalau teman saya atau siapapun saya kasih tahu sana, pokoknya kamu ngeyel dulu pertama. Itu kalah menang urusan belakang, saya bilang gitu. Ya tapi kalau bisa menang lah. Legeri keisru. Enggak lah lagu-lagunya dulu kan. Berarti kalau ada obrolan untuk mau pindah, berarti Mas Andi jawab mau ya, tapi jodohnya ini belum ketemu ya. Ya itu. Ya gimana ya, sebenarnya malu lah kalau sudah, maksudnya sudah ya bukannya takut untuk main di sana, enggak, ya pengen, tetapi kalau saya tetap menolak tua, tetapi kalau yang pengen saya perform seperti dulu saya susah, tetapi cuma wani ngeyelnya enggak mungkin hilang. Oke. Dan alhamdulillah wani ngeyel sampai sekarang tak bawa, alhamdulillah di Persiraja sampai Masih sekarang di Garuda Yaksa. Alhamdulillah masih ada nama lah seperti itu. Iya. Oke, Kita yang ke telepon kedua. Halo, dengan siapa? Halo, siang semangat Mas Ripan, Halo. Kak Andi. Ya Mas. Halo. 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 Iya, iya. Halo, Mas. Saya Handi dari Cilengsi. Oke. Handi dari Cilengsi. Oke. Cilengsi. Passwordnya dulu, Handi. Nggak pakai K ini. Sportcast 77, sportcast terbaik di Uniper TV Indonesia ini. Yo, Bagus. Silahkan, boleh bertanya ke Cak Andik. Untuk Kak Andi, Kak Andi kan pernah main di luar negeri, bukan di Liga Indonesia. Menurut Kak Andi, pemain muda yang saat ini yang main di Liga 1, siapa yang punya progres, yang mainnya bagus, yang bisa Andi, harusnya ini
main di luar negeri nih. Hmm. Untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, gimana nih Mas? Dulu sama Coach Eka Ramdhani kan main bareng, sekarang jadi pelatihnya nih di Garuda Yaksa. Ada kesan canggung kah atau gimana gitu? Oke. Rasanya gimana? Bagus Oke. nggak Eka, Coach Eka jadi pelatih ya? Ya. Siap. Oke, Mas terima Andi, kasih. Terima kasih. Kasih. Nah, Ini. Yang pertama itu bingung apa? Tanya apa itu? yang pertama tadi itu apa namanya? Dia tanya soal pemain yang kan Pemain Liga Oke. Mas Andi pernah keluar. Mm. Kalau sekarang pemain potensial kira-kira siapa ya? Yang menurut Mas Andik? Menurut Mas Andik harusnya keluar nih. Pemain muda. Yang harusnya. Masih mantau Atau nggak? yang punya potensi untuk bisa main di luar negeri gitu. Anak muda yang menurut Mas Andik dia main di luar Bentar ya. negeri bisa nih. Bentar. Kalau contoh kayak Asnawi Van Marcelino enggak ya? Oh iya, oh Betul, ada udah keluar, ya, ada. Tadi. Adik kelas saya, Siapa? Rizky Ridho. Rizky iya. Ridho. Kayaknya ya mohon maaf ya. Enggak, Cuma dia memang juga punya jiwa ngeyel ya. Iya. Enggak, tapi dia menaati kontrak dia kan di Iya, Persija. aku paham. Aku juga sering DM dia wis kon enggak pantas menang gini tak orang gitu. Iya. Enggak layak ya. Kalau menurut pandangan saya, kalau orang lain terserah ya. Kamu enggak layak, kamu iki wis harusnya ke manalah kan gitu. Iya. Wis ke Eropa. Sayang kan Iya. gitu. Tapi kalau mungkin tawaran juga ya, kalau Iya. nggak ada tawaran yang serius juga. Nah, bener. Juga Iya. sekarang Ya, kan udah perpanjang kontrak sama Persija, betul. tapi ada poin yang boleh Iya. dia izinkan dia keluar kan. Oke, bener. Yang kedua main dulu sama Eka Ramdhani masih Nah. sempat ketemu di Oke. lapangan sebagai pemain, sekarang jadi pelatih, ada rasa canggung nggak? Oke, jawabannya saya bersyukur gitu. Karena apa? Oh dulu saya bisa main sama Keseka, sekarang satu tim. Oh berarti saya termasuk agak awet kan gitu. Nah, bersyukur kan Menolak gitu. tua. Menolak tua. Iya. Iya, iya, Terus habis bener. itu malah enak, bercandanya enak. kan Panggilnya gitu. apa? Gus lah tetap. Saya Tetap? tetap menghormati. Masa boleh Gus. Dipancing Gus sama Mama Gus. Nanti jangan lari 10 kali wajah Gus. Larinya enggak, push up. Push up 50. Coach Eka masih suka tendang-tendangan nggak kalau lagi? Iya. Hah? Wah. Main bareng. Kunci engkelannya cuma dep gini aja. Mama bisa balik ke Fak. tapi saya tuh penasaran kalau yang Iya. teman yang jadi pelatih. Mm-mm. Ini misalnya tim nih. Oke. Tim tiba-tiba libur. Ya. Hari ini kita istirahat ya, latihan pagi doang, sorenya enggak. Oke. Sore keluar dong. Iya. Itu keluar sama pemain-pemain atau sama pelatih? Iya, Nongkrong ya. sama pemain lah. Oh, Ya pemain. tetap meskipun dulu ini Ngopi nggak gitu sama- enak, sama sopo? tetap nggak enak. Ya. Enggak sama pelatih berarti. Enggak sama pelatih nggak enak lah. Iya kan? Oke. Iya, meskipun sepantaran. Kecuali kalau pelatihnya Randy Rawan, nah itu Wah, bisa. Wah, itu semua pemain ya. Kalau pelatihnya dia baru bisa. Seri A, Mas Reddy. Seri A. Enggak Iki. ngopi aja karaoke juga bisa. Masa karaoke? Karaoke kan enggak apa-apa. Oh, Iya, vokal. iya. Siapa paling Iya. jago nyanyi? Randy, Andik, sama Taufik yang paling jago nyanyi? Iya, Andi lah. Serius. Iya, iya lah. Iya. Nanti kalau Mas Reddy kita ajak, ya aku lah gitu. Iya. Oke. Oke. Ini ya, kalau sesama anak Surabaya, oke, keluar Oke. ya bareng-bareng ya, Iya. walaupun pelatih. Oke, Mas Anik terima kasih banyak udah mau datang ke Sama-sama. sini. Iya. Sebelum pulang tapi kita punya oleh-oleh. Oleh-oleh Waduh, dulu. makasih. Nah, Ini loh. Ini dia. Terima kasih banyak. Andik Firmansyah. betul penulisannya? Betul ya? Ah, Bener ya? bener. Bener. Iya, ngalah-ngalahin Yo, wartawan. iya. Nomor 7 Indonesia Sprint. Gocekan mantap. Jersey Beckham. Oke. Kita udah lirik-lirik tuh ya, bagi siapa yang mau jersey Beckham, sediakan rumah. Humble dan Love Taufik. Free kick 100. Yo, Oke. Silakan ditandatangani dulu. Oke. Mana nih ya? Wah, bebas Di bawah bendera boleh.
Sini ya. 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 Bismillah. Oh, udah ada nama. Nah, Oke. yang mau ini juga nanti bisa ya sediakan apa ya. Nah. Sediakan. Oke, ini nanti kita pajang di sini Ya. bersama Tuh ada Rizky Ridho ya, area ada. Surabaya yang Oke, lain ya. siap. Rizky Ridho ada Bang Randy juga ada, Taufik juga ada. Semua udah kesini ya yang disebutin tadi? Iya, iya benar udah sebut Randy, Topik udah semua. Eka udah kesini belum? Eka udah dong. Oh iya udah, lengkap kita. Buat Mas Agus juga kalau mau jersey ditaruh di sini boleh. Ya, atau Mas Agus mau jersey-nya Nah. Ridho. nanti kedua sama abang saya ya. Oke. Kita oke. bongkar-bongkaran ya. Oke. Pokoknya tadi udah janji, pokoknya kalau pensiun langsung datang ke sini. Ya. Tinggal pilih aja yang jersey mana. Oh, Tapi yang jangan 23 ada B-nya tulisannya Oh, depannya. Beckham itu Iya. warna putih. Iya. Oh, jangan yang itu. Itu mau dihubungin ya kayaknya. Intinya yang mau dijual, tapi ya harganya Nah, harus iya. cocok. Hubungi kita nanti Hubungi kita. kita sandingkan. Oke. Bang Andik terima kasih banyak udah mampir. Iya. Siap. Semoga sehat-sehat ya Sama-sama, Mas Bang. Andik. Oke. Sukses nanti playoffnya ya. Belum tahu playoff apa enggak, orang masih masuk putaran Doa. dua. Amin, amin, Masih putaran. amin. Iya, siapa tuh dua-dua lolos Nah, langsung. amin. Langsung lolos itu ya. Amin. Dua-dua lolos langsung kan. Amin, amin, Iya, amin. semoga ya, jangan menolak tua terus ya. Ya, siap. main terus. Sampai 40, 41, 42 bebas lah. Iya. Masih bisa kok itu. Oke, nanti bongkar-bongkaran ya kedua di sini ya. Iya. Saya juga terima kasih banyak, sangat bangga saya diundang di sini. Oh, kita yang bangga, Makasih. Mas. Kita yang bangga. Kita yang, wah pas dibilang Mas Andik nih mau. Walaupun kita Enggak. suka sore ya syutingnya, Ya, Mas Andik mau pagi nih. Oke. Dulu itu bukan menolak, Bang besok aja ya kalau mau pensiun. Nah, itu. kan lama. Iya lama, bukan menolak. Lihat Nanti aja. yang pensiun itu kita bikin episode khusus Pensiun. Untold Story. Iya. Untold Story. Cerita-cerita yang tadi dualisme. Nanti itu Oke. nanti. Oke. Kalau begitu saya pamit Alkan dari pamit. Saya Ripan Perdipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Andik Andik Firmansyah. Andiku Berumansyah. Yoi. Podcast 77 Cerita kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia